Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Kelak kau kan menjalani hidupmu sendiri, melukai kenangan yang tak kita lalui. Kau akan terbencana bersama, memulai kisah baru tanpa diriku. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, oh, meninggalkanku sendiri bersama bayanganku. Seandainya kau tahu, aku kan selalu cinta. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Selama ini. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, oh, meninggalkanku sendiri bersama bayanganku. Seandainya kau tahu, aku kan selalu cinta. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Yuk kita nyanyi bareng yuk. Mengejar dirimu takkan ada habisnya, membuat diriku menggila. Bila hati ini menjatuhkan pilihan, apapun akan ku lewati. Hari ini sayang,
sisa hidup menikahlah denganku. Yeay, Kaibu. Yuk kita nyanyi bareng ya. Yang tahu lagunya? Kita enjoy. You feeling sexy and free, like rain is raining on me. You like yourself a pure girl. I think about to explode. I can take the taste like a cold is cooking me up. Now I'm pretty like a running 'cause I'm taking me there. Don't you know?
wabarakatuh. Semuanya boleh minta tepuk tangannya dulu dong. Wah, keren banget ini ya. Generasi-generasi muda, calon pemimpin bangsa yang udah siap berkumpul sekarang tentunya di salah satu ikon Kota Makassar yaitu Lapangan Karebosi. Sebelum kita memulai acara, karena ini masih belum acara ya, jadi kita akan ada sesi yang sangat spesial untuk teman-teman semuanya. Kita akan ngobrol bareng dengan salah satu yang pastinya juga akan memberikan inspirasi untuk teman-teman. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi begitu pesat ya. Salah satunya juga hadirnya pastinya kemudahan-kemudahan kita. Salah satunya teman-teman kalau sangat mengenal startup yang saat ini sudah banyak bermunculan di Indonesia yang membawa banyak manfaat di industri digital untuk seluruh masyarakat. Hari ini di sore hari yang luar biasa ya, cukup terik juga. Kita akan memberikan kesempatan dengan salah satu teman-teman kita dari startup yaitu dari Grab Indonesia yang akan sharing bersama dengan teman-teman pemuda yang hadir di sini. Karena yang hadir bukan hanya dari Kota Makassar ya, jadi yang hadir teman-teman pastinya semua dari berbagai daerah di Indonesia. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman Grab untuk bisa ngobrol dengan teman-teman pemuda hebat sore hari ini. Boleh nggak? Aduh kayaknya masih kurang semangat, kalau di Makassar tuh harus semangatnya menyala gitu ya. Boleh nggak? Nah, kalau gitu langsung aja kita mengundang ada Mbak Anis dari Grab Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Halo. Hai, Oke, Mbak Anis. suasananya gila banget ya hari Yes, ini. silakan. Feeling so fun juga bisa berada di tengah-tengah pemuda-pemuda keren di Kota Makassar. Betul sekali Mbak Anis. Nah, apa nih yang bisa di-sharing sama teman-teman pemuda yang ada di sini? Iya, ini a little quick back ke kemarin kita di-approach sama tim Indonesia Youth Summit. Dan itu sebenarnya satu hal yang buat kita sangat excited. Jadi di saat kita di-approach ini sepertinya sangat sesuai nih dengan apa yang perusahaan kita lihat. Jadi Grab itu pengen menjadi solusi transportasi yang paling aman dan membantu ke para pemuda tentunya. Oke, Gitu. luar biasa ya karena sekarang juga kita sudah sangat merasakan kehadiran Grab ini bukan hanya pastinya menyentuh masyarakat secara umum tapi juga menjadi sebuah platform yang membuat anak-anak muda ini semakin terinspirasi ya. Semakin berkembang benar. sangat pesat gitu ya. Betul Kak banget Anis nih ya. Kak Indri, karena soalnya kemarin tuh kita melihat nih potensi peluang pemuda di Makassar tuh besar banget. Tentunya kita melihat hal itu sebagai satu hal yang perlu kita jaga. Nah itu sesuai dengan motonya si Grab yang selalu mengutamakan safety. Selain safety kita juga melihat nih kalau para pemuda ini sangat price sensitive. Makanya sekarang di Grab itu ada yang namanya everyday low price, di Grab Bike Hemat dan juga Grab Food nih Kak. Jadi itu untuk tarifnya kita put paling rendah pokoknya 7.000 di bawah 4 kilo untuk para pemuda bisa pakai kemana aja. Itu tentunya ini sesuai juga sama pemuda yang biasanya penuh dengan aktivitas. Sama dengan kegiatan sekarang tentunya ribet kesana kemari dengan segala agendanya. Kita memberikan kemudahan di Kota Makassar tentunya Kak Indri. Oke, nah kalau boleh sedikit mungkin bertanya ya, mewakili juga teman-teman pemuda yang ada di sini, mungkin boleh di-sharing seperti apa sih Grab Indonesia ini menghadapi berbagai tantangan, karena saat ini kan kita lihat juga sudah banyak untuk pelaku-pelaku industri teknologi lainnya yang juga bersama-sama Grab saat ini di sebuah kota gitu ya. Kota Makassar itu kan kota yang besar Kak. Banyak sekali saingan-saingannya. Gimana caranya dari Grab sendiri berinovasi dan juga terus menempatkan diri untuk selalu jadi pilihan utama dari seluruh masyarakat. Oke, itu menarik banget sih karena emang sekarang kemajuan teknologi dan kompetitor kita juga di Makassar sudah semakin besar. Cara kita mengatasi itu adalah dengan menyesuaikan apa sih kebutuhan Kota Makassar. Jadi Grab itu dikenal dengan localized campaign. Wow. Jadi kita campaign itu selalu beda di setiap kota karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dari kota ini sendiri. Nah di Makassar itu adalah kota yang tergolong travelersnya itu lumayan tinggi nih Kak. Makanya kita di Grab, contohnya salah satu kemarin kita menjemput peserta IWS di bandara dengan kita kasih refreshment dan segala kebutuhan mereka. Mulai dari diskon sampai dengan bantuan untuk memberikan kenyamanan yang spesial di lounge kita. Itu salah satu hal yang mendorong Grab itu mengutamakan keperluan sesuai dengan daerah-daerah tertentu. Jadi kita sangat localized campaign-nya gitu Oke, Kak. dengan begitu bisa terus ya berada di hati masyarakat Benar. Kota Makassar. Nah, Kak Anis mungkin sebagai tambahan juga pada siang hari ini kan teman-teman pemuda yang hadir ini bukan hanya dari Kota Makassar tapi dari berbagai daerah di Indonesia dan juga ada beberapa delegasi dari internasional dan mungkin boleh disampaikan harapan untuk mereka semua nih yang udah ikutan kegiatan Indonesia Youth Summit 2025.
Benar, jadi harapan Grab tentunya sebagai leading tech company di Indonesia, khususnya di Makassar juga, kita berharap akan ada penerus-penerus generasi muda yang akan melanjutkan gimana kita melindungi masyarakat khususnya di Kota Makassar untuk mendapatkan transportasi yang aman melalui tentunya berinovasi dalam bidang teknologi maupun dalam bidang akademik untuk membantu inovasi ke depannya gitu Wah, sih. keren banget, tepuk tangan dulu dong untuk Grab ya. Thank you Kak Anis untuk Thank you informasinya juga. hari ini. Terima kasih banyak juga sudah membantu kita pastinya ya dalam kegiatan ini. Semoga kerjasama ini terus terjalin dengan baik dan Grab Indonesia juga selalu memberikan ruang pastinya untuk anak-anak muda yang ada di Kota Makassar di Indonesia pada umumnya untuk bisa berkreasi. Thank you so much. Thank you so much untuk Indonesian Youth Summit juga karena sudah menyambut kita dengan baik. Terima kasih teman-teman sekalian dan selamat siang. Selamat siang, boleh tepuk Thank tangan you. sekali lagi dong untuk Grab Indonesia. Dan pastinya diwakili oleh Kak Anis yang udah sedikit ya ngobrol bareng kita di sini untuk memberikan informasi dan juga pastinya inspirasi untuk teman-teman pemuda yang hadir. Nah, beberapa saat lagi acara kita akan segera dimulai. Jadi kita harapkan teman-teman semuanya tidak meninggalkan tempat duduknya. Karena pada hari ini di tempat ini tentunya akan ada banyak kegiatan yang sangat bermanfaat untuk teman-teman pemuda, apalagi yang udah jauh-jauh datang ya dari luar Kota Makassar. Untuk itu, selamat menikmati dan selamat menantikan acara kita dimulai. Thank you so much. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk kita semua. Terima kasih.
Baiklah, kami persilahkan kepada para peserta Indonesia Youth Summit 2025 untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Beberapa saat lagi rangkaian acara akan segera dimulai. Kami persilahkan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Terima kasih. Selamat datang kepada yang terhormat Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Bima Arya Sugiarto bersama dengan Wali Kota Makassar Bapak Munafi Arifudin dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Ibu Haja Melinda Aksa beserta rombongan. Selamat datang pula kami ucapkan kepada Direktur Eksekutif Apexi, Bapak Alwis Rustam. Kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk dapat mengambil gambar. Waktu diberikan 2 menit dimulai dari sekarang. Waktu pengambilan gambar telah selesai. Kami persilahkan kepada rekan-rekan media untuk dapat mengambil gambar, menempati tempat yang telah disediakan.
Makan coto di pagi hari, ditemani buras nikmat rasanya. Selamat datang para inspirasi negeri di Makassar, kita bersatu untuk bangsa. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu saja pada kesempatan kali ini sangat berbahagia kita dapat berkumpul di salah satu tempat yang luar biasa istimewa di Kota Makassar. Tentu saja kita hadir di lapangan Karebosi mengikuti rangkaian acara yang begitu spesial. Bapak Ibu hadirin, dalam suasana yang begitu istimewa ini izinkanlah kami pertama-tama mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifuddin, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Melinda Aksa. Yang sama kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang sama kami hormati Direktur Eksekutif Apexi, Bapak Alwis Rustam. Yang sama kami hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar, Bapak Dr. Andi Zulkifli SSTP MSI. Yang sama kami hormati, selamat datang Konsulat Jenderal Australia di Makassar, Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar, dan tidak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Bapak Arif Rosyid, Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan atau yang mewakili, Direktur Bank Sulselbar, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta para pendamping delegasi dari kabupaten kota se-Indonesia, perwakilan sponsor, dan seluruh keynote speaker, narasumber, dan tamu-tamu undangan yang kami hormati yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta seluruh delegasi pemuda inspiratif Indonesia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Indonesia Youth Summit 2025. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin, sebuah kebanggaan bagi saya Indri Wijaya untuk dapat memandu rangkaian acara yang begitu istimewa dan sangat dinantikan oleh para pemuda-pemuda generasi emas Indonesia di setiap tahunnya. Di mana pada tahun ini Indonesia Youth Summit mengangkat tema Gen Merah Putih, Pemuda Penggerak Perubahan menuju Indonesia Emas 2025. Kegiatan ini tentunya diselenggarakan untuk menjadi refleksi bagi seluruh pemuda-pemuda Indonesia agar terus menanamkan peran yang kuat dari setiap pembangunan di negara kita. Kegiatan ini juga merefleksikan semangat nasionalisme progresif generasi muda sebagai penggerak utama perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kota Makassar merupakan kota Angin Mamiri, menjadi saksi lahirnya generasi besar dari generasi muda Indonesia. Untuk itu, kegiatan kita pada hari ini sampai dengan tanggal 14 nanti akan diisi bukan hanya sekedar forum diskusi, tetapi juga wadah bagi pemuda untuk merancang solusi, membangun kolaborasi strategis, dan menciptakan aksi nyata. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran para delegasi setiap negara. Tentu saja kami ucapkan selamat datang untuk delegasi dari Jepang, Singapura, Australia, India, dan tentu saja tuan rumah Indonesia.
Untuk memupuk jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Indonesia Pusaka. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Indonesia Youth Summit Makassar 2025 akan dilaksanakan
selama 2 hari yakni 13 sampai dengan 14 Juni 2025 dengan berbagai kegiatan yang insya Allah membawa kebermanfaatan untuk pembangunan dan juga perkembangan Indonesia yang lebih maju. Bapak Ibu hadirin, agar acara kita dapat berjalan dengan lancar, marilah sejenak kita menundukkan hati dan pikiran, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan pembacaan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, dalam kesempatan hari ini di kegiatan yang begitu istimewa tentu saja kita juga kehadiran teman-teman Duta Pemuda Kota Makassar. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman Duta Pemuda Kota Makassar. Dan pada kesempatan yang spesial hari ini Bapak Ibu hadirin, kita akan menyaksikan penampilan monolog yang akan dibawakan oleh Adinda Alsepti Amigo, Duta Pemuda Kota Makassar tahun 2023. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Lapangan Karebosi terhampar di jantung kota Makassar sebagai ruang terbuka yang menyimpan lebih dari sekedar jejak langkah kaki dan keramaian hari ini. Ia adalah saksi atas pergolakan kota, arena persembahan antara kekuasaan dan ruang publik yang tak pernah sepenuhnya netral. Lapangan ini pernah menjadi gelanggang latihan militer, ajang demonstrasi, hingga ruang rekreasi bagi warga kota. Namun, lebih dari itu, Karebosi adalah medan sejarah di mana konfrontasi kekuasaan dan suara rakyat seringkali bertemu. Kadang dalam bentuk parade resmi, kadang dalam bentuk perlawanan yang sunyi. Di bawah hamparan rumputnya yang kini tertata, tersimpan lapisan-lapisan ingatan tentang bagaimana militer pernah menggunakan ruang ini untuk menegaskan kendali, tentang bagaimana warga kota memanfaatkannya sebagai tempat berkumpul, berolahraga, berdagang, dan mengekspresikan diri. Karebosi adalah ruang yang selalu dinegosiasikan ulang oleh pemerintah, pedagang kaki lima, anak-anak muda, dan warga biasa dalam perebutan makna atas kota ini. Hari ini, lapangan Karebosi tampil sebagai ruang publik yang dirapikan, dilengkapi fasilitas yang modern, dan dijaga ketertibannya. Namun, dalam estetika keteraturan itu, kita perlu mengingat bahwa setiap perapian selalu membawa pelupaan, bahwa proses penataan seringkali menyisihkan kelompok-kelompok yang justru menjadikan Karebosi hidup. Mereka yang menjajakan dagangan, bermain bola, tidur siang, atau hanya sekedar duduk menyipi di hiruk pikuk kota. Pengakuan ini bukan untuk menolak transformasi yang terjadi, melainkan untuk mengingatkan bahwa ruang publik seperti Karebosi bukan sekedar fasilitas kota, melainkan medan sosial, tempat berlangsungnya kehidupan, perjumpaan, ketegangan, dan impian warga kota akan kota yang adil. Dengan mengakui lapangan Karebosi sebagai ruang yang syarat makna, kita urut merawat kesadaran bahwa kota tidak dibentuk oleh bangunan megah semata, tetapi oleh ruang-ruang terbuka tempat kehidupan sehari-hari berdenyut. Bahwa Karebosi bukan hanya sekedar lapangan, tetapi panggung tempat sejarah kecil warga kota terus dipentaskan. Namun pengakuan semata tidaklah cukup. Dalam lanskap kota yang terus berubah dan direklamasi oleh logika pembangunan dan kapital, kita perlu bertanya,
Siapa yang benar-benar memiliki kota ini? Dan untuk siapa ruang-ruang seperti Karebosi dipertahankan, dibuka, atau justru ditutup? Hari ini, kota menghadapi tantangan ekologis yang tak lagi bisa diabaikan. Krisis iklim, banjir yang semakin rutin, panas kota yang memerangkap tubuh, serta menipisnya ruang hijau. Semua itu bukan sekedar akibat alamiah, tetapi buah cara kita memperlakukan tanah sebagai objek eksploitasi, bukan sebagai ibu yang memberi kehidupan. Karebosi sebagai satu-satunya paru-paru di tengah kota menjadi medan pertarungan antara betonisasi dan keberlanjutan. Ia perlu dipertahankan, bukan hanya sebagai ruang olahraga, tapi sebagai ruang bernafas, sebagai titik hening di antara deru kendaraan dan ambisi vertikal kota. Anak-anak muda hari ini yang tumbuh di tengah kota yang tak ramah justru menjadi salah satu kekuatan yang paling penting dalam upaya merebut kembali kekuasaan di ruang kota. Mereka hadir dengan gerakan lingkungan, seni jalanan, komunitas literasi, kegiatan olahraga alternatif, hingga bentuk-bentuk perlawanan budaya yang menyuarakan harapan atas kota yang inklusif. Identitas Karebosi bagi mereka adalah panggung tempat identitas dibentuk, solidaritas dibangun, dan cita-cita tentang kota yang adil diperjuangkan. Dalam perjuangan ini, kepemimpinan memainkan peran penting. Namun kita butuh pemimpin yang tidak hanya mengatur kota, tetapi mendengarkannya. Ia memahami bahwa membangun kota bukan soal infrastruktur saja, tapi soal inang. Bagaimana kota bisa menjadi rumah bagi semua yang hidup di dalamnya, termasuk mereka yang sering diabaikan dari narasi pembangunan. Masyarakat adat yang secara historis punya hubungan kosmologis dengan tanah ini, dengan air, dengan angin, dan dengan ritme hidup yang lebih selaras dengan alam. Makassar dibangun di atas tanah para leluhur, dan Karebosi dalam sejarah panjangnya bukanlah suatu ruang yang kosong semata. Ia adalah tanah yang menyimpan jejak pengetahuan lokal soal cara orang Bugis Makassar memahami musim, mengatur aliran air, membaca angin, dan menjaga harmoni dengan lingkungan. Kini, pengetahuan itu terpinggirkan, digantikan oleh tata ruang kota modern yang kerap meniadakan relasi spiritual dan ekologis dengan tempat. Taparan Karebosi dalam konteks ini adalah titik awal sebuah ruang yang jika dibaca dan dihidupi secara adil dapat menjadi prototipe kota yang lebih berpihak pada lingkungan, dengan pada keberagaman warga, dan pada masa depan yang berkeadilan. Sekian dari saya, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Adinda. Sedikit persembahan monolog sebagai curahan hati juga mewakili pemuda-pemuda izin. Bapak Ibu sekalian yang telah kita dengarkan seperti apa transformasi dari lapangan Karebosi sampai dengan sekarang. Baiklah Bapak Ibu hadirin, tentunya acara kita Indonesia Youth Summit 2025 yang terselenggara di Kota Makassar memberikan banyak sekali akses kemudahan untuk kita untuk dapat langsung berinteraksi dengan para pemimpin-pemimpin kebanggaan kita di Kota Makassar. Dan acara keren ini juga didukung oleh pihak sponsor. Kami ucapkan terima kasih untuk Bank Sulselbar, Bank Indonesia, Mavin ID, Wardah Kosmetik, Grab Sulawesi Selatan, Arta Wedding Organizer, Itumo.id, dan juga PT Pegadaian. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang begitu luar biasa Bapak Ibu hadirin. Seperti yang kita ketahui bersama, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI merupakan jembatan antara pemerintah kota dengan organisasi atau komunitas pemuda di seluruh Indonesia
Yang dimana dalam event ini tentunya Apexi juga hadir mendorong agar kepala-kepala daerah membuka ruang partisipasi pemuda dalam berbagai pengambilan kebijakan. Untuk itu kita akan bersama mendengarkan sambutan dari Direktur Eksekutif Apexi, Bapak Alwis Rustam. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Karebosi. Suaranya mana? Selamat siang para pemimpin masa depan kota-kota seluruh Indonesia. Mana suaranya? Salam hormat dari saya untuk seluruh hadirin pada hari ini. Yang terhormat tentunya Pak Wali Kota, Pak Epi. Beliau juga adalah Wakil Ketua Dewan Pengurus Apexi di periode yang baru. Aplaus untuk Pak Wali. Forkopimda, Pak Sekda, Pak Asisten, semua yang hadir, pemerintah kota. Juga Your Excellencies, General Consulate from Japan, dari beberapa negara lainnya. Juga para delegasi dari luar negeri selain dari Indonesia, dan tentu juga peserta IES Indonesia Youth Summit 2025 dari seluruh pelosok Indonesia yang berkesempatan hadir pada hari ini. Di hari baik ini, di tempat baik ini, ada kebiasaan baik yang sedang dipelihara. Terima kasih sekali lagi Pak Wali, ini adalah kegiatan tahunan kolaborasi yang luar biasa dari pemerintah kota dan turut mengajak Apexi untuk mengajak teman-teman Youth City Changers yang kemarin terakhir di Surabaya untuk ikut hadir juga pada hari ini. Oleh sebab itu kebiasaan ini harus kita jaga supaya momentum para pemimpin masa depan kota-kota Indonesia ini selalu terjaga spiritnya. Bagaimana kota-kota di Indonesia, para pemimpinnya, para pemerintah kotanya selalu dekat dengan anak muda. Jangan bicara masa depan, jangan bicara anak muda tanpa melibatkan orang-orang muda. Sekali lagi ya, orang muda, bukan anak muda lagi ya. Melibatkan orang-orang muda yang ada di kota-kota tersebut. Aplaus untuk orang muda yang bersemangat sekali untuk kemajuan kota-kotanya. Saudara-saudara semua, para hadirin yang terhormat, kami di Apexi ada 98 kota. Kami bersaksi, tidak ada kota maju yang tanpa melibatkan orang mudanya. Tidak ada kota yang sejahtera, kota yang keren, kalau tidak melibatkan orang muda. Oleh sebab itu, sekali lagi, IES yang kesekian kali, ini merupakan hal yang upaya-upaya yang harus kita jaga untuk perlibatan tersebut. Tadi luar biasa suara dari anak muda, dari IES 2023, suara hati yang menjelaskan sekali bahwa tata kelola kota itu bukan hanya persoalan infrastruktur saja, tapi bagaimana karakter building, bagaimana karakter kebangsaan, bagaimana ke depan kita memiliki suatu adab dan pembangunan manusia yang utama. Oleh sebab itu, banyak sekali kota-kota yang sekarang harus mendengar apa keresahan anak muda. Di saat Youth City Changers waktu lalu di Surabaya, kita juga mendengar juru bicara dari anak muda berbicara di depan para wali kota, menyampaikan ada isu-isu utama sekarang, ada mental health, ada persoalan melonjaknya angka HIV AIDS untuk di beberapa kota, ada persoalan karakter, moral, adab, dan lain-lain. Yang semua itu menjadi concern yang harusnya itu sangat dekat dengan anak-anak muda sekarang. Oleh sebab itu ini
suatu momentum. Tadi sejak tadi pagi sudah ada sidang 1 membicarakan isu-isu perkotaan. Kita ingin anak-anak muda semakin mendekat kepada seluruh pemerintah kota seluruh Indonesia untuk berpartisipasi, berdialog langsung, dan para wali kota seluruh Indonesia juga dapat lebih dekat dan mendengar, melibatkan para pemuda, para orang muda, para anak orang muda kreatif kota untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan kotanya. Apresiasi saya bagi yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita dapat berusaha mengenali, bahkan Anda orang-orang muda bisa mengenali teman-teman dari kota-kota dari negara tetangga, dari kabupaten kota lainnya, sehingga isu itu bisa lebih menguat dan mencarikan solusinya. Fokuslah kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan sebagai orang muda. Kemudian di saat itulah kita bisa memberikan apa yang bisa kita pengaruhi di luar dari kita. Jangan mempengaruhi orang dulu, sementara mengendalikan diri kita sendiri sebagai orang-orang muda, itu kita belum mampu. Apeksi, pemerintah kota Makassar, ataupun seluruh kita yang ada di sini, saya kira concern untuk hal ini. Semoga semangat ini perlu kita jaga dan tetap dikelola. Sekali lagi, pisahkan ruang pengaruh dengan ruang kendali. Mari kita kendalikan apa yang masih bisa dikendalikan oleh orang-orang muda, yang masih bisa disuarakan oleh orang-orang muda. Selamat berjejaring bersama seluruh orang muda se-Indonesia, bahkan dengan negara-negara tetangga. Semoga kesuksesan dan kemajuan untuk kita semua. Terima kasih kami sekali lagi untuk panitia, tentu Pak Wali Kota dan seluruh teman-teman yang pemerintah kota yang telah berupaya mewujudkan kegiatan ini dan selalu bersinergi dengan Apeksi. Salam hormat, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk sambutan yang begitu luar biasa dari Direktur Eksekutif Apeksi Bapak Alwis Rustam yang juga memberikan semangat dan juga motivasi untuk seluruh pemuda-pemudi yang hadir pada hari ini. Kayaknya biar makin semangat kegiatan kita karena rencananya kegiatan hari ini mohon izin Bapak Ibu akan dilaksanakan sampai jam 3 subuh. Jadi biar semuanya tetap semangat. Kalau saya bilang Indonesia Youth Summit 2025, mungkin boleh jawabnya Ewako sambil tangannya dikepal, boleh nggak? Ewako, biar semangatnya terus menyala sampai sebentar ya, boleh nggak? Coba Ewako, bisa? Bisa ya, oke kita coba. Indonesia Youth Summit Makassar 2025. Sekali lagi Ewakonya sampai ekspresinya tuh benar-benar semangat gitu ya. Karena kalau Ewako tuh Ewako gitu ya. Kita coba sekali lagi. Indonesia Youth Summit Makassar 2025. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu hadirin seluruh pemuda-pemudi yang hadir di Kota Makassar saat ini. Kegiatan yang begitu padat ya akan kita lalui bersama. Tapi semoga saja dengan semangat pemuda terus membara, kegiatan-kegiatan ini tidak terasa berat. Justru menjadi ruang-ruang aspirasi dan juga inspirasi untuk kita semua. Karena akan ada banyak tokoh-tokoh inspiratif yang akan hadir di panggung ini sampai dengan sebentar di malam hari. Jadi diharapkan untuk seluruh pemuda-pemudi yang hadir tetap stay, jangan meninggalkan area lapangan Karebosi ini sampai dengan acara kita selesai. Banyak talk show yang akan menghadirkan pembicara, bukan hanya pembicara nasional, ya, tapi juga akan ada sesi international talk show yang dimana pastinya akan memberikan banyak informasi dan juga menjadi ruang diskusi untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin, Indonesia Youth Summit Makassar 2025 ini diselenggarakan tahun ini adalah tahun ketiga yang pastinya akan luar biasa menghadirkan banyak sekali output yang sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat melalui pembangunan di setiap kota masing-masing. Total ada 150 delegasi dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya tentu saja yang paling ramai adalah dari tuan rumah, dari Kota Makassar dan juga dari Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Saya mau absen dulu nih yang hadir ya. Yang dari Goa ada nggak di sini? Ada ya, dari Goa angkat tangan yang tinggi. Keren banget. Yang dari Maros yang mana?
roti marosnya kakak ya. Yang dari Bone mana? Mana dari Bone? Angkat dulu tangannya. Oke, keren banget. Yang dari Pare-Pare. Wah, semangat sekali. Dari mana lagi ya? Sidrap, Sidrap. Tunggu dulu, tadi kita angkat tangan Pare-Pare, terus angkat tangan Sidrap. Dari mana Ki sebenarnya? Yang penting mau dari kabupaten kota manapun semuanya bersatu di sini ya. Tentu saja kita sama-sama memikirkan bagaimana Indonesia akan terus berkembang. Bagaimana khususnya yang paling dekat dulu ya. Yang paling dekat dulu kota atau kabupaten kita ini semakin maju lagi, semakin sejahtera lagi masyarakatnya. Dan terima kasih juga sekali lagi untuk tetap hadir bersama kita pastinya ya, delegasi dari keempat negara lainnya ya. Di sini wah ada teman saya ya, Akiho dari Jepang, arigato ya, sarangeo. Beda negara ya. Oh beda, itu dari Korea ternyata ya. Ada dari Australia dan juga dari Singapura, juga dari India. Semoga teman-teman kita, para pemuda dari berbagai negara juga bersama-sama kita bersinergi, berkolaborasi untuk memikirkan tentunya keberlanjutan dari lingkungan kita. Dan juga bagaimana caranya green economy ini bisa pastinya membuat Indonesia semakin maju lagi. Dan sedikit Indri akan informasikan highlight kegiatan kita hari ini. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, di mana tentunya pada hari ini secara resmi juga kita akan menyaksikan, menjadi saksi dari prosesi opening ceremony pembukaan secara resmi dari Indonesia Youth Summit Makassar 2025. Jadi jangan kemana-mana tentunya ya. Baiklah, untuk menemani kebersamaan kita pada kesempatan kali ini dan sebelum kita melanjutkan ke acara yang tentunya sangat penting, kita akan menyaksikan hiburan spesial dari awal Local Heroes ya. Ada Fadli Padi, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bersama dengan Fandi Wede. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang pemuda-pemudi masa depan Indonesia. Saya ingin mengajak kalian untuk menyanyi lagu kenangan masa kecil. Yang hafal kita nyanyi sama-sama. Dua tiga kapal berlayar di samudra. Ayo sahabatku kita bergembira, bermain, bernyanyi bersama, menikmati indahnya dunia. Oke, karena bersama untuk selamanya. Untuk selamanya setia. Berakit-rakit kita, berenang-renang kita berbeda untuk saling mengisi segala kekurangan kita.
sama-sama lebih keras. Saya boleh dulu ya. Biar saya mendengar energi kalian, energi pemuda-pemudi Indonesia, Gen Merah Putih. Sahabat, atasi semua perbedaan untuk selamanya. Oh sahabat, untuk selamanya. Atasi semua perbedaan untuk selamanya, selama-lamanya, untuk selamanya, setia, setia, setia. Selamat siang semuanya, Direksi Apeksi, Wali Kota Makassar beserta Ibu, Forkopimda Provinsi, Forkopimda Makassar, dan seluruh tamu undangan yang datang dari jauh-jauh, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Semoga kita semuanya bisa memberikan yang terbaik untuk negara kita tercinta. Dan untuk merayakan dan mensyukuri hari ini, kita merayakan hari yang begitu indah. Fandi Wede. Boleh saya dengar semangatnya lagi? Oh, oh. Bila cinta menggugah rasa begitu indah, mengukir hatiku, menyentuh jiwaku, hapuskan semua gelisah. Duhai cintaku, duhai pujaanku, datang padaku, dekat di sampingku. Ku ingin hidupku selalu dalam peluknya. Terang saja aku menantinya, terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya, karena dia, karena Indonesia. Youth Summit Makassar. Duhai cintaku, duhai pujaanku, datang padaku, dekat di sampingku. Bawa ragaku melayang memeluk bintang.
Serius ya? Ya, lagu ini lagu dari band legendaris Indonesia, tapi ini sudah jadi bagian dari kebanggaan kita. Untuk semua Gen Z, Millennial, Gen X, Boomers, kita semua adalah Gen Merah Putih. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami beralaskan tanah. Namun semua itu punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa nyelir, tanpa belati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Semuanya lebih baik di sini. Oh, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di Indonesia Youth Summit 2025 Makassar. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Oh, lebih baik di sini. Sekali lagi. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini. Semuanya. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di kota Makassar. Semuanya. Oh, rumah kita. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Bima Arya Sugiarto. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Bima Arya Sugiarto. Selamat datang, Pak. Rumah kita ada di sini. Sekali lagi. Kita ada di Indonesia Youth Summit Makassar
2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Welcome the Honorable General Australia, Mr. Todd Diaz. Please take a seat. Indonesia Youth Summit Makassar 2025. Kita coba sekali lagi dengan ewakonya boleh biar makin semangat semuanya. Indonesia Youth Summit Makassar 2025. Luar biasa, boleh kembali berikan tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu hadirin. Setelah kita refreshment sedikit bersama dengan our local heroes yang ternyata hari ini juga ulang tahun ya. Ada Kak Fadli Padi. Dan kita akan melanjutkan acara yang begitu spesial pada hari ini. Bapak Ibu hadirin dan teman-teman pemuda-pemudi se-Indonesia dan delegasi dari beberapa negara, dari Australia, dari Jepang, dari Singapura dan India. Pemerintah Kota Makassar bukan hanya menjadi fasilitator dalam kegiatan Indonesia Youth Summit 2025, tapi juga membuka ruang, ide dan juga diskusi untuk seluruh pemuda yang hadir dalam kegiatan ini tentunya. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita juga akan mendengarkan welcoming speech Wali Kota Makassar kepada Bapak Haji Munafri Arifuddin SH dengan hormat disilahkan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto. Yang kami hormati, kami muliakan Direktur Eksekutif Apeksi, Bapak Alwis Rustam. Yang kami hormati para anggota Forkopimda Kota Makassar yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Pak Kapolres, Ketua Pengadilan, Bapak-bapak yang hadir, mewakili kejaksaan. Nah, di tengah-tengah kita juga hadir Direktur Utama Bank Sulsel, BAR, bersama-sama dengan kita. Yang saya hormati dan saya cintai, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar,
Dr. Andi Zulkifli, yang saya hormati perwakilan dari Konsulat Jenderal Jepang, hadir juga di tengah kita yang saya hormati, saya banggakan, Konsulat Jenderal Australia, Pak Todd, apa kabar Pak? Baji-baji. Dan semua delegasi internasional yang hadir dari Australia, dari Jepang, dari India, Singapura, ya. Dan tentu yang saya banggakan seluruh delegasi nasional dan lokal youth summit dari seluruh provinsi di Indonesia, anak muda hebat, dan seluruh hadirin undangan yang sama berbahagia. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa hadir bersama di tempat ini. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Wamen bahwa ini adalah Karebosi yang punya sejarah panjang bersamaan dengan Kota Makassar ini. Tadi kita mendengar monolog dari anak muda yang menyuarakan apa dan bagaimana Karebosi hari ini. Kami ingin menyampaikan bahwa Karebosi ke depan akan kembali menjadi ruang publik. Karebosi ke depan akan menjadi tempat orang Makassar rehat di tengah-tengah bisingnya hiruk pikuk kota yang ada di sini. Karebosi akan kembali menjadi tempat anak-anak bermain bola. Karebosi akan menjadi ruang untuk interaksi di antara kita semua yang ada di Kota Makassar ini. Dan Karebosi akan kembali menjadi paru-paru untuk Kota Makassar yang kita cintai. Kami sangat berterima kasih atas inisiasi yang diselenggarakan oleh Apexi untuk mengadakan acara ini kembali di Kota Makassar. Kami tahu bahwa di Kota Makassar ini begitu banyak harapan yang dibangun oleh anak-anak muda. Begitu banyak impian yang harus kita wujudkan bersama-sama. Dan begitu banyak keinginan yang harus kita wujudkan di kota ini melalui visi anak-anak muda yang ada di kota ini. Untuk itu, saya atas nama pemerintah Kota Makassar mengucapkan selamat datang di kota lahirnya para pejuang di Sulawesi. Dapat kami sampaikan, Pak Wamen, tempat ini kami pilih ada dua alasannya. Yang pertama sebagai simbol, tempat simbol pergerakan yang ada di Kota Makassar. Dan yang kedua, acara ini di set up pada masa efisiensi. Sehingga kami menghadirkan ruang terbuka. Semua orang bisa hadir, bisa datang untuk hadir bersama-sama, memberikan ide dan gagasannya. Dan yang lebih penting lagi, bahwa acara ini akan diisi oleh anak-anak muda Makassar yang penuh prestasi. Mungkin banyak yang tidak mengenal, tapi hari ini, di tempat inilah mereka akan terekspos seperti apa kiprah, contoh anak-anak muda yang memberikan kebanggaan kita, baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya adalah Kosi. Anak muda dengan talenta film yang luar biasa. Menjadi salah satu pemenang di Cannes Festival Film. Dan menjadi pemenang film pendek yang diselenggarakan di Festival Film di Berlin tahun 2025. Ini anak-anak Makassar yang mulai karirnya di Makassar. Ada lagi Gita, anak LPDP, ya, yang sekolah di Amerika bersama keluarga kecilnya. Ada juga Gemintang Kejora. Titang ini selain pintar nyanyi,
juga punya bakat politisi yang handal. Banyak sekali anak-anak muda yang bisa menjadi role models untuk kita yang hadir di sini. Untuk itu, pemerintah Kota Makassar punya kewajiban untuk membentuk karakter anak-anak muda ini, menyalurkan apa yang menjadi needs and wants-nya anak muda yang ada di Kota Makassar ini. Salah satunya adalah kami membuat program di Kota Makassar ini yang namanya Makassar Creative Hub. Saya bisa materinya. Izin Pak Menteri sedikit menerangkan tentang Makassar Creative Hub ini. Secara garis besar, Makassar Kreatif ini lahir dari ide kami melihat seperti apa potensi yang harus kami salurkan yang dimiliki anak-anak Kota Makassar ini. Kadang-kadang di tengah komunikasi kita sehari-hari mendapatkan informasi bahwa di Makassar ini susah untuk mendapat kerja, susah untuk berusaha. Tapi toh kenapa orang-orang yang datang dari Jawa, datang dari Jakarta, dari Bandung, kok datang kerja di Makassar? Artinya apa? Kemungkin kami punya anak-anak ini kemampuan, skill, itu tidak compete dengan apa yang diinginkan oleh para pemberi kerja. Lalu kami berpikir kita harus punya wadah untuk upscaling anak-anak kita yang ada di Kota Makassar ini. Inilah yang menjadi tujuan utama yang akhirnya bisa menjadi sebuah ide yang lebih besar, yang menjadi salah satu program unggulan kami di Kota Makassar ke depannya. Kalau kita lihat Makassar ini dengan positioning yang sangat diuntungkan karena kita berada di tengah-tengah Indonesia yang menjadi gerbang dan kota terbesar di Indonesia Timur. Kami tidak hanya ingin menjadikan Makassar ini sebagai pintu gerbang, tapi kami ingin menjadikan Makassar ini menjadi ruang tamu, ruang tengah untuk Indonesia Timur. Sehingga orang bisa lebih lama tinggal di sini, bisa menikmati Makassar lebih lama dari yang sebelumnya. Dan Makassar ini adalah pusat ekonomi di timur Indonesia. Semua lalu lintas dari barat ke timur pasti akan ada di Makassar, sehingga kami akan menahan orang-orang yang lalu lintas ini bisa tinggal lebih lama lagi di Makassar untuk bisa melakukan kegiatan, apakah itu pendidikan, kesehatan, maupun kegiatan bisnis lainnya. Dan Makassar merupakan jalur perdagangan internasional yang berada di Alki 2, alur laut kepulauan Indonesia yang menghubungkan antara Australia menuju Asia. Ini merupakan letak yang sangat strategis yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain. Kalau kita lihat secara overview, inilah keadaan Makassar dengan angka-angka yang buat kenapa kami harus punya Creative Hub yang harus kami sempurnakan untuk merespon angka-angka ini. Kalau kita lihat angka berikutnya, inilah yang menjadi patokan kami karena tingkat pengangguran terbuka di Kota Makassar itu masih ada di angka 9,71%. Lalu rasio wirausahawan mudanya cuma 16,61%. Lalu pemuda menganggurnya ada 10,07%. Pemuda setengah menganggurnya ada 22,77%. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Mengapa? Apa yang harus kami lakukan sehingga ini bisa terjawab? Lalu lahirlah yang namanya Makassar Creative Hub ini.
kalau kita lihat ini adalah jalan keluar yang akan dilakukan oleh pemerintah kota untuk merespon apa yang menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat hari ini. Makassar Creative Hub ini akan menjadi pemetaan kelompok atau talenta kreatif yang ada di Kota Makassar. Jadi anak-anak muda yang punya talenta ini kita akan hubungkan dengan berbagai macam bidang sehingga mereka bisa tersalurkan. Yang kedua, mereka juga akan dibawa ke dalam dunia usaha yang lebih besar. Hari ini kita di Indonesia dengan 280 juta penduduk diputar oleh pengusaha yang tidak lebih dari 3% pengusaha atau entrepreneur. Kita mau ini bertambah sehingga putarannya bisa lebih kuat untuk menopang ekonomi nasional. Di Makassar ini ada 1,4 juta jiwa yang hidup di Makassar pada malam hari dan beredar kurang lebih 2 juta di siang hari. Artinya kesempatan untuk membangun usaha 1,4 sampai 2 juta ini semua orang butuh makan, butuh minum, butuh pekerjaan, butuh pakaian, dan sebagainya. Ini yang harus kita respon, ini yang harus kita tangkap. Bahwa Makassar menyediakan berbagai macam hal untuk bisa kita respon sebagai pemenuhan kebutuhan atas apa yang diinginkan oleh masyarakat yang ada di Kota Makassar. Sehingga kami dari pemerintah kota terus akan memberikan akselerasi kepada anak-anak muda, membuka ruang untuk bisa bersama-sama berkolaborasi, mengambil peran di dalam kegiatan yang ada di Kota Makassar ini. Bersama pemerintah dan swasta tentu hari ini juga hadir dari perbankan untuk bisa menjadi satu kolaborasi yang kuat dalam membangun ekonomi kreatif di Kota Makassar ini. Ada beberapa program strategis di Makassar Creative Hub, yaitu pelatihan dengan jaringan internasional. Ini kami sempat izin Pak Wamen, kami ke Manila, ke TESDA. Kita melihat bagaimana mereka bisa membawa lebih dari 10 juta penduduknya bekerja di luar negeri. Yang tentu ini akan memberikan pendapatan yang lebih baik dan menjadi penerimaan negara yang lebih besar. Kami melihat ini bahwa prosedur ini tentu tidak akan susah bila kita terapkan di Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Jadi kami mencoba melihat sehingga kami terus membangun akses untuk membuka layanan-layanan atau membuka hubungan dengan luar negeri. Dan alhamdulillah di Kota Makassar ini perwakilan-perwakilan negara juga sudah bisa terbuka. Ada Australia yang terus-terusan memberikan kesempatan kepada warga Kota Makassar untuk bisa melakukan kegiatan di sana. Ada Jepang, ya, ada beberapa konsul kehormatan yang ada di sini. Ada Prancis dan sebagainya. Jaringan Creative Hub ini akan kita buka sampai di 15 kecamatan. Secara bertahap sampai 5 tahun ke depan supaya pergerakan orang-orang atau masyarakat Makassar ini tidak tertumpuk pada satu tempat, sehingga dari tahun pertama sampai tahun kelima ini kita bisa harapkan akan muncul 15 atau 14 Creative Hub yang ada dengan berbagai macam talenta atau skill yang akan dilatih di sana. Yang kedua, bahwa Creative Hub ini akan menjadi pusat integrasi dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu ini butuh support yang sangat kuat dari pemerintah, sehingga seluruh kegiatan di Creative Hub ini inline dengan apa yang menjadi proyek atau kegiatan-kegiatan di pemerintahan untuk bisa menampung dan merespon apa yang menjadi keinginan anak-anak muda kita ini.
Segalanya akan dibuat lebih cepat, lebih mudah, dan pasti lebih murah untuk bisa mengembangkan minat dan bakat anak-anak muda kita. Yang kedua, terlibat aktivitas ekonomi kreatif nasional dan internasional. Kolaborasi program dan kegiatan skala nasional, pelatihan pengembangan dan pendampingan talenta lokal, dan memberikan dorongan bantuan modal karya untuk talenta lokal. Hari ini kita selalu menggaungkan yang namanya pemberdayaan pemuda. Lalu menurut saya Pak Wamen hanya menggaungkan dan memberikan doa saja tidak cukup untuk anak-anak muda ini. Anak-anak muda ini harus disupport dengan modal untuk bisa melakukan kegiatan. Bukan hanya dengan menggaungkan, dengan campaign, dan juga untuk memberikan harapan tanpa memberikan yang namanya akses yang mudah terhadap permodalan. Kami membuat Creative Hub ini salah satunya adalah memberikan akses yang mudah terhadap permodalan untuk anak-anak muda yang akan melakukan kegiatan di dunia UMKM. Dan intinya bahwa Makassar Creative Hub ini akan berdiri di atas prinsip inklusivitas. Tidak akan ada perbedaan, semuanya bisa datang secara bersamaan, dari mana datangnya, apa warna kulitnya, semua terbuka, dan seperti apa juga kita akan memperhatikan, memberikan ruang yang sama dengan saudara-saudara kita yang disabilitas. Tadi sempat Pak Wamen sudah datang melihat prototipe dari Creative Hub yang akan dimiliki oleh pemerintah Kota Makassar. Inilah yang akan hadir di berbagai kecamatan yang ada di Kota Makassar. Ini akan memberikan respon yang baik terhadap angkatan kerja dan memberikan penyaluran terhadap minat dan bakat yang dimiliki oleh anak-anak muda yang ada di Kota Makassar ini. Bukan hanya anak-anak muda, dari sisi pendidikan, di sini juga akan dilakukan yang namanya proses peningkatan upscaling untuk guru-guru terbaik yang akan kita pilih untuk menjadikan guru ini guru-guru teladan yang bisa kita andalkan sebagai tenaga pengajar atau pendidik di Kota Makassar ini. Kalau kita lihat hari ini di Kota Makassar ini, tingkatan SD, SMP yang dikelola oleh pemerintah kota ini masih belum memberikan jawaban yang pas seperti apa prosedural belajar mengajar. Nah, ini yang akan kita coba untuk meramu kembali sedikit kurikulum di dalam tingkat pendidikan dasar kita. Bagaimana kembali kita akan menanamkan yang namanya pendidikan etika, pendidikan adab, pendidikan adat istiadat. Bagaimana anak-anak muda sekarang berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana anak-anak muda berinteraksi dengan orang yang lebih tua daripadanya, orang tua dan sebagainya. Ini kita hampir kehilangan, sehingga kami merasa perlu untuk pendidikan ini bisa kembali masuk ke dalam kurikulum sekolah kita. Dan yang lebih penting bahwa Makassar Creative Hub bertujuan membangun fondasi peradaban baru yang ditopang oleh generasi muda kreatif dan berdaya saing global. Makassar Creative Hub menciptakan kota yang bukan hanya membesarkan anak mudanya, tapi juga dibesarkan oleh anak mudanya. Makassar Creative Hub adalah salah satu kontribusi Kota Makassar untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Yang kita bangun hari ini bukan hanya gedung, tapi peradaban. Yang kita siapkan bukan hanya program, tapi generasi. Inilah keinginan pemerintah Kota Makassar yang memberikan ruang yang sangat besar untuk anak-anak muda. Sehingga saya berharap pada kesempatan siang hari ini, 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang, dari lapangan Karebosi ini akan muncul pengusaha-pengusaha terbaik
yang ada di Indonesia, bahkan menjadi pimpinan atau pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan melalui Youth Summit ini. Demikian inilah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat mengikuti acara ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah untuk semua. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mohon izin Pak Wali tetap berada di atas panggung, mohon izin. Kita akan bersama-sama melakukan prosesi opening ceremony Indonesia Youth Summit Makassar 2025 dan kami mengundang dengan hormat Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Bima Arya Sugiarto dan Direktur Eksekutif Apeksi Bapak Alois Rustam untuk bisa bersama-sama melakukan prosesi opening ceremony yang ditandai dengan pemukulan gendang. Bapak Ibu hadirin dan seluruh rekan-rekan pemuda-pemudi kita akan saksikan bersama. Dan untuk prosesi ini akan kita bantu hitung mundur dari hitungan 3 sampai dengan 1. Mohon izin Bapak. Baik, kita saksikan bersama untuk prosesi opening ceremony Indonesia Youth Summit Makassar 2025 in 3, 2, 1. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dan dengan ini secara resmi Indonesia Youth Summit di Kota Makassar tahun 2025 resmi dibuka. Baik, selanjutnya foto bersama. Kami mohon izin Bapak. Rekan-rekan media kami persilakan untuk dapat mengambil gambar. Dan mohon izin tetap berada di atas panggung, dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata dari Wali Kota Makassar yang akan diserahkan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Direktur Eksekutif Apeksi. Baik, mohon izin Bapak tetap berada di atas panggung. Penyerahan cindera mata sebagai ungkapan apresiasi atas sinergitas dan juga kolaborasi yang begitu luar biasa tentunya dari seluruh pihak. Dan tentu saja sebagai tuan rumah dari penyelenggaraan Indonesia Youth Summit 2025, Kota Makassar dengan penuh rasa bangga mengungkapkan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang begitu besar dari Kementerian Dalam Negeri, dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Bima Arya Sugiarto. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin dan seluruh rekan-rekan pemuda. Dan selanjutnya sebagai ungkapan terima kasih juga diserahkan kepada Apeksi, iya, Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia yang juga pastinya mendukung kegiatan ini. Baik, terima kasih. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat, mohon izin Bapak. Berwarna sejak kecil dan lahir sebagai anak perwira polisi adalah berkah dan kebanggaan. Berpindah kota mengikuti tugas Bapak adalah tak terlupakan. Sahabat masa kecil di Bogor, Bandung, Subang, Karawang, Cirebon, sampai Megamendung selalu ada dalam ingatan. Tapi cinta pertama dan terakhir adalah kota Bogor, kota kesayangan. Tempat di mana tak hanya ijazah SD sampai SMA digenggam, tapi juga nilai kehidupan tertanam. Kata Bapak, hidup hanya sekali. Hidup jangan diperbudak materi. Hidup harus memiliki arti. Menjadi berarti bukan cerita singkat. Menuntaskan kuliah di FISIP HI Unpad, menamatkan studi pembangunan di Monash University Melbourne, dan meraih gelar Doktor Ilmu Politik di ANU adalah babak awal dari perjuangan. Karena hidup tanpa ilmu pengetahuan bagi berjalan di tengah kegelapan. Tapi hidup bukan hanya soal kecerdasan. Hidup adalah tentang karakter. Organisasi membangun karakter dan mengasah kepemimpinan. Semua berawal dari organisasi mahasiswa. Menjadi wakil ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional, ketua 1 Senat Mahasiswa Fisip, dan presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Australia. Jadi akademisi saat awal reformasi adalah ikhtiar untuk menjadi berarti. Berkarir sebagai dosen di Universitas Parahyangan dan Universitas Paramadina adalah proses belajar tentang makna keberagaman dengan ilmu sebagai pendorong utama peradaban. Mendirikan konsultan politik Carta Politika dan berkiprah sebagai pengamat politik adalah ikhtiar untuk keluar dari menara gading intelektual dan membumikan pengetahuan. Dan hidup adalah pilihan.
Ada saatnya berjuang dengan gagasan dan ada pilihan berjuang dengan takut. Meninggalkan zona nyaman sebagai pengamat politik untuk bertarung di Pilkada Kota Bogor 2013 adalah pilihan dan panggilan. 10 tahun menjadi abdi Bogor adalah panggilan. Melayani warga, memudahkan urusan warga, dan membuat warga Kota Bogor kembali bangga akan kota. Membangun infrastruktur dan ruang publik, merebut kembali Adipura, dan menjadikan Kota Bogor sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia. Menjadi Ketua Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia atau APEKSI adalah pengalaman luar biasa, bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh wali kota di Indonesia untuk maksimalkan potensi kota-kota di Indonesia menjemput Indonesia Emas 2045. Jabatan ada masanya, pengabdian selama hayat di kandung badan, insya Allah, ikhtiar untuk menjadi berarti tidak akan pernah berhenti. Bapak Ibu hadirin, dan inilah momen yang kita nantikan bersama, yaitu sesi Policy Town Hall yang akan disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Bima Arya Sugiarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Wali Kota yang saya banggakan, agak merinding tadi membaca kata-kata di slide terakhir paparan Pak Wali Kota, bahwa ini adalah tentang membangun peradaban. Ini bukan tentang membangun program, tetapi menyiapkan generasi. Itu esensi kita berkubur hari ini. Tepuk tangan untuk Pak Wali Kota, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, seluruh unsur Forkopimda, Pak Konjen, dan tamu-tamu kehormatan, Pak Alois Rustam, Direktur Eksekutif APEKSI, dan teman-teman peserta Youth Summit yang saya banggakan. Indonesia Emas 2045. Tadi Pak Wali sebut itu berkali-kali. Presiden sebut itu hampir setiap hari. Muncul pertanyaan besar. Entah kita sadar atau tidak. Muncul pertanyaan besar. Siapa yang akan memimpin kita di tahun 2045? Dan siapa yang akan membawa kita menuju 2045. Siapa nanti presidennya di 2045, 20 tahun lagi? Siapa nanti yang akan menjadi Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Wali Kota Makassar pada saat itu? Sebetulnya tidak mudah menjawabnya, tetapi jawabannya ada di sini. Jawabannya adalah kalian semua yang akan membawa kita dan memimpin kita di 2045 nanti. Betul. Mari kita lihat data-data sejarah, teman-teman sekalian. Presiden Indonesia dari masa ke masa. Bung Karno dan Pak Harto menjadi presiden usia 40-an. Bayangin. Bung Karno 44, Pak Harto 45. Kemudian Pak Habibie, ada peristiwa yang luar biasa dalam sejarah, naik jadi presiden umurnya 60-an. Gus Dur juga peristiwa yang dramatis, naik di sidang istimewa MPR umur 59. Ibu Mega 50-an, Pak SBY 50-an, Pak Jokowi 50-an. Baru sekarang Pak Prabowo 70-an. Jadi poin saya adalah lihat
fenomena sejarah, presiden-presiden awal negara ini memimpin di usia 40-an. Dan ketika keadaan normal, mereka memimpin menjadi presiden usianya 50-an. Nah, kita lihat lebih detail lagi, Bung Karno. Ini adik-adik, tolong kalian dengan cermat belajar dari fakta sejarah ini. Usia 18, ya kira-kira seusia kalian atau lebih muda dikit, Bung Karno sudah mendirikan organisasi pemuda, Jong Java, dan aktif menulis. Pidatonya dahsyat, tulisannya juga dahsyat. Umur 25 selesai di ITB dan sudah menjadi orator unggul. Umur 26 mendirikan partai. 44 tahun jadi proklamator. Sama seperti Bung Hatta. Umur 16 aktif organisasi, 24 tahun menjadi pimpinan di organisasi Perhimpunan Indonesia. Umur 25 tahun sudah di penjara. Dan 43 jadi proklamator. Founding fathers kita yang lain, Syahrir, sama juga. 16, 17, Syahrir 18 tahun. Sudah menjadi aktivis dan penggerak Kongres Pemuda. 27 sudah di penjara. 27 sudah di penjara. 36 tahun usianya ketika terpilih menjadi Perdana Menteri. Dan belum 40 usianya sudah berhasil mendirikan Partai Sosialis Indonesia. Lihat, betapa usia belasan, 20-an, 30-an itu merubah wajah Indonesia. Menggelegar, berperan dan memiliki arti. Mari kita lihat hari ini teman-teman sekalian, Pak Wali. Kemarin Pak Wali Kota ikut retret seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk pertama kali dalam sejarah berkumpul di Magelang, di Gembleng, supaya bisa sinergi. Dari ratusan kepala daerah tadi, ini kita punya 34 gubernur, 380 bupati, dan 89 wali kota. Kita lihat komposisi umurnya. Ada 71 orang di bawah 40. Ada 164 orang antara 40 dan 50. Jadi artinya teman-teman sekalian, mayoritas pemimpin-pemimpin di daerah itu usianya di bawah 50. Mayoritas. Yang senior-senior di atas 50 itu lebih sedikit. Secara keseluruhan lebih sedikit. Indonesia semakin memberikan ruang bagi pemimpin muda. Dulu saya menjadi wali kota di usia awal 40-an. Pak Kapolres waktu itu sama 40-an. Banyak kepala daerah, bupati, wali kota rata-rata usianya 40-an. Orang-orang bilang, wah pemimpin muda. Saya bilang enggak. Bung Karno aja 40-an udah jadi presiden, kita 40-an baru jadi wali kota. Tapi ini adalah data-data dan angka-angka sejarah yang menarik untuk kita jadikan inspirasi. Pertanyaannya adalah, apakah pemimpin muda menjamin kedewasaan, kematangan, kebijaksanaan, dan kemudahan gagasan dan pikiran? Apakah pemimpin muda suatu keniscayaan? Mari kita lihat juga data-data berikut ini. Nelson Mandela umurnya 75 tahun ketika terpilih dan menjabat jadi presiden. Puluhan tahun sebelumnya dihabiskan waktu di ruang kecil, di penjara. Ketika keluar, dia angkat orang yang memenjarakannya menjadi wakil presiden. Bayangkan, Nelson Mandela. Senior. Tapi kemarin ada yang datang ke Indonesia, Macron. Umurnya baru 39 tahun, menjadi simbol dari pemimpin muda di Eropa. Orangnya progresif, teknokratis, dan sangat visioner. Jadi teman-teman sekalian, poin yang ingin saya sampaikan adalah, boleh, harus, wajib kita bercita-cita untuk menjadi pemimpin di usia muda. Tapi itu bukan segala-galanya. Kemudahan Anda belum tentu kemudian diiringi oleh kematangan. Presiden kita berkali-kali ikut pemilu,
gagal dan sekarang terpilih di usia senja. Tetapi melakukan gebrakan-gebrakan, inovasi dan terobosan yang sangat berani layaknya anak-anak muda. MBG itu beresiko. Koperasi desa itu beresiko. Sekolah rakyat itu beresiko. Tapi resiko itu diambil oleh seorang Presiden Prabowo demi memenuhi kebutuhan dasar dan demi mengantarkan kita menuju Indonesia Emas 2045. Jadi teman-teman sekalian, yang penting bagi kalian yang bercita-cita jadi pemimpin, bukan soal menjadi pemimpin di usia muda saja, tetapi menjadi pemimpin dengan integritas dan nilai. Satu antara kata dan perbuatan. Memimpin dengan nilai-nilai. Kejujuran, keadilan adalah nilai-nilai. Buat apa menjadi pemimpin di usia muda, from zero to hero and to zero again. Buat apa Anda menjadi pemimpin yang dibanggakan karena usianya muda, tetapi tidak ada nilai-nilai kebaruan. Tetapi nggak ada kemudian membanggakan karena mudanya itu. Jadi poin kedua saya teman-teman sekalian, bagi yang bercita-cita menjadi pemimpin, integritas, kesatuan antara pikiran yang baik, sehat, dan waras dengan perbuatan adalah satu keniscayaan. Dan nilai-nilai itu sangat penting. Saya kagum tadi Pak Wali dengan paparan-paparannya, itu syarat dengan nilai-nilai. Menjadikan anak-anak muda sebagai aktor perubahan kota itu nilai-nilai. Menjadikan kota ini, Karebosi ini dan tadi Makassar Creative Hub dengan prinsip yang inklusif itu nilai. No matter the political affiliation, mau politiknya apa, etiknya apa, sukunya apa, silahkan anak-anak muda aktif di situ. Itu adalah memimpin dengan nilai. Tepuk tangan untuk Pak Wali Kota. Nah, adik-adik sekalian, satu hal yang juga penting bagi Anda yang bercita-cita dari pemimpin. Ini simak baik-baik. Hidup itu adalah momentum. Sekali lagi, hidup itu adalah momentum. Momentum itu adalah sahabat terbaik dari orang-orang dengan cita-cita besar. Momentum itu bisa datang dengan tiba-tiba, tetapi percayalah, momentum itu bisa disiapkan dan bisa dikondisikan. Bagi yang belajar fisika, ini sangat paham. Ini ada mic nggak ya? Ada mic. Dalam fisika, momentum itu adalah kombinasi antara massa dan kecepatan. Jadi kalau saya jatuhkan mic ini ke bawah, itu semakin berat massanya dan semakin cepat kecepatannya, maka akan semakin besar daya ledaknya. Kira-kira begitu. Peluru ditembakkan ke kepala Anda, itu akan meledakkan kepala karena massanya cepat sekali. Jadi butuh satu atau dua untuk menimbulkan momentum yang besar. Ya sekali lagi, momentum adalah kombinasi antara kecepatan dan massa. Peluru memiliki kecepatan walaupun massanya kecil. Kita bisa kejatuhan barang dalam jarak yang nggak terlalu tinggi, tapi kepala kita nggak apa-apa karena massanya ringan. Tapi kita bisa pecah kepala kita walaupun jaraknya cuma 2 meter kalau massanya berat. Jadi momentum adalah kombinasi antara massa dan kecepatan. Semakin massanya berat, maka akan semakin besar pula daya ledaknya. Apalagi jika digabungkan antara massa dan kecepatan. Nah teman-teman sekalian, hidup adalah momentum. Gabungan antara massa dan kecepatan. Massa itu adalah kemampuan kita untuk bergerak, menjemput perubahan. Mohon maaf, saya ralat. Kecepatan itu adalah kemampuan kita untuk bergerak menjemput perubahan.
Bagi yang diam, maka kecepatannya 0. Masa itu adalah kualitas pribadi. Belajar, menuntut ilmu, mengambil wisdom, itu adalah masa. Jadi barang siapa yang bisa menggabungkan antara kapasitas diri dan kecepatan bergerak, maka akan mendapatkan selalu momentum. Itu teman-teman sekalian. Ya. Paham? Boleh kalau mau tepuk tangan. Jadi orang-orang hebat itu belajarnya nggak berhenti, meningkatkan kapasitasnya nggak berhenti, dan bergerak terus kemana-mana. Politisi yang hebat, pemimpin-pemimpin yang hebat, itu menggabungkan antara kecepatan dan kualitas tadi. Jadi ciptakanlah momentum-momentum terbaik Anda. Bagi yang di sini ngantuk, itu udah pasti. Kehilangan momentum tadi. Karena nggak memenuhi itu tadi antara kecepatan dan massa. Tapi bagi yang di sini nggak berhenti untuk kenalan, nggak berhenti untuk membangun networking, dan terus mengasah kapasitas dengan ngobrol, maka akan mendapatkan momentum itu. Keberadaan kalian di Makassar ini akan menjadi momentum kalau kalian menggabungkan kecepatan dan massa tadi. Sama, politisi juga begitu. Sama, para pemimpin juga begitu. Nah itu momentum. Jadi adik-adik sekalian, waktu itu cepat berlalu, jadi kalian akan menemukan banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk menciptakan momentum tadi. Nah, momentum itu juga memberikan dampak. Ibarat bola biliar gitu ya. Kalau disodok, maka akan mempengaruhi yang lain, akan membuat bola yang lain juga bergerak. Jadi kalau satu orang di sini mendapatkan momentum, kemudian bisa menular ke yang lain. Inilah tujuannya Apexi, inilah tujuannya Pemkot Makassar, inilah tujuannya Pak Alis dan teman-teman dari Youth Summit ini menciptakan momentum yang berdampak bagi semua. Supaya nggak satu orang saja yang diuntungkan, tetapi semuanya. Nah, teman-teman sekalian, itu teori momentum. Yang kedua lagi saya ingin bagi ini memberikan semangat. Ada seorang profesor Indonesia, namanya Yohanes Suryo. Datang ke Papua, Pak Wali, datang ke Papua. Tolong carikan saya, mohon maaf, anak Papua yang paling tidak pintar. Diambillah beberapa anak Papua. Digojlok, dididik, digembleng, kemudian dalam beberapa tahun meraih medali Olimpiade Fisika Matematika. Profesor Yohanes Suryo dikenal dengan teori Mestakung. Apa itu Mestakung? Nah ini teman-teman sekalian ya. Kita itu kalau dikasih tugas oleh guru atau oleh dosen, itu cenderung cuek dan santai, bener nggak? Diminta kumpulnya bulan depan, kerjanya sehari sebelumnya sebelum dikumpulkan. Sering disebut dengan SKS, sistem kejar semalam, kebut semalam. Selesai nggak tugasnya? Selesai juga, selesai. Karena begadang, nggak makan, nggak tidur, nggak nonton TV, nggak ngapa-ngapain. Kejar semalam, selesai. Karena semuanya all out fokus di situ, semesta mendukung, itu namanya Mestakung. Tolong dibayangkan, kalau setiap hari perspektif kita, mindset kita adalah Mestakung. Fight, ibarat besok deadline, ibarat besok mati. Ibarat besok dihisap, ibarat besok mengumpulkan tugas setiap hari. Dahsyat nggak tuh? Saya ingin tanya, siapa yang pernah nonton ini? Angkat tangan. Nggak banyak nih anak-anak sekarang. Ini Hulk. Pak Wali tahu kan ini kan? Hulk. Pak Wali tahu ceritanya ini Hulk ini kenapa? Jadi ada seorang dokter kalau nggak salah, naik mobil dengan keluarganya, di tengah jalan mobilnya kebalik. Anak istrinya terjepit. Dia bisa keluar. Melihat anak istrinya kejepit, dia dorong mobilnya dengan sekuat tenaganya dia, mobilnya dibalikan dan anak istrinya diselamatkan. Logika manusia biasa nggak mungkin. Orang biasa kita mengangkat barbel 20 kilo aja gempor, ini mobil dibalik. Itulah Mestakung. Ketika kondisinya darurat, maka kita akan bisa didukung semesta untuk mencapai tujuan kita. Nah, kemudian Profesor Bruce ini menemukan serum untuk disuntikan yang membangkitkan energi tadi.
Jadi teman-teman sekalian, energi kita ini dahsyat. Kecerdasan kita, intelijensi kita, energi kita, kalau kita lakukan maksimal, maka kita akan menjadi pemimpin usia muda. Maka kita akan berprestasi di usia muda. Itu. Jadi mustahkum. Semua mendukung kalau kita punya passion, teman-teman. Passion, minat. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan satu teori. Ini Pak Wali, renungan saya jadi wali kota. Renungan saya selama 10 tahun jadi wali kota. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat semua. Teori ini saya dapatkan dalam proses 10 tahun, tapi perenungannya cuma berapa jam lah kira-kira. Jadi gini, ketika jadi ketua Apeksi itu, saya menyaksikan banyak wali kota hebat. Feeling saya mudah-mudahan Pak Wali Kota Makassar akan dicatat dalam sejarah sebagai salah satu wali kota hebat di Indonesia. Karena punya passion yang luar biasa. Banyak wali kota hebat, tetapi ada juga yang jauh dari hebat. Saya nggak bilang buruk ya, tapi jauh dari hebat. Pertanyaan saya, kenapa ya? Orang-orang itu kok hebat, yang lain tidak. Kenapa ada kota yang dikenal sebagai kota inovasi, pemimpin inovatif, tapi yang lain tidak? Inilah jawaban saya, kira-kira begini. Ini slide setelah ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini teori inovasi saya. Manusia itu bisa dibedakan karakternya atas dua spektrum. Spektrum pertama adalah tingkat kepeduliannya terhadap lingkungannya, terhadap orang lain. Ada orang-orang yang di pikirannya itu adalah dirinya. Di otaknya adalah kepentingannya. Orang-orang egois, orang-orang selfish. Semua tentang dirinya. Ada di kutub paling kiri. Ini orang-orang egois. Di other extreme, di ujung yang lain adalah orang-orang yang selalu berpikir untuk lingkungannya, untuk orang lain. Enggak ada berpikir tentang dia, enggak ada. Apa yang bisa saya berikan untuk kota saya, keluarga saya, negara saya, bangsa saya, agama saya, lingkungan saya, RW saya, RT saya, dan lain-lain. Ini orang-orang altruis. Kanan. Ya. Yang paling egois ke kiri, yang paling altruis ke kanan. Kiri mikir dirinya, kanan mikir lingkungannya, dan orang lain sekitarnya. Itu satu spektrum. Spektrum lain adalah orang-orang yang dibedakan antara yang selalu ingin berubah dan selalu ada di zona nyaman. Ini juga beda. Ada orang yang kalau ditanya, ya aku sih ya gini aja lah, ikut flow aja, hidupku mengalir saja. Silakan yang lain jadi pemimpin, aku makmum aja. Samina watona. Enggak lah jadi pemimpin, ya susah lah buat perubahan, ya sudahlah. Itu adalah orang-orang yang ada di paling bawah. Comfort zone saja. Di atasnya adalah orang-orang yang selalu berpikir untuk perubahan. Passion for change. Pikirannya, otaknya, gagasan, hatinya, nuraninya untuk bagaimana caranya situasi lebih baik dan merubah. Nah, teman-teman sekalian, sekarang pertanyaan adalah, Anda ada di mana? Anda akan ada di salah satu dari 4 kolom yang ada di peta ini. Ya. Orang-orang yang hanya berpikir dengan dirinya dan tidak pernah mau membuat perubahan, maka ada di kutub atau warna merah paling kiri bawah. Ini. Jadi kalau jadi ASN, ya diem aja. Kalau ditanya, ya yang penting dirinya aja, itu sebelah kiri. Kemudian ada yang di atasnya. Yang di atasnya itu adalah orang yang berpikir untuk dirinya, tetapi selalu berbuat perubahan. Nah ini orang-orang yang berbahaya. Passionnya memang change, berubah, tapi bukan untuk lingkungannya, hanya untuk dirinya. Politisi agak banyak di sebelah kiri atas ini. Punya akal, punya kreativitas, punya inovasi, tapi bukan untuk lingkungannya, bukan untuk bangsa dan negara, untuk dirinya. Itu kiri atas.
Yang sebelah kanan, ini baik nih. Orang-orang yang berpikir untuk orang lain. Tapi orang yang berpikir untuk orang lain pun dibedakan dengan 2 titik juga. Ada yang berpikir untuk orang lain, tapi nggak mau mengambil risiko untuk berubah, ini ada di bawah nih. Jadi orang yang berpikir untuk orang lain, tapi cenderung menjadi makmum aja atau nggak mau berubah. Dosen adalah di sini kira-kira. Dulu saya 10-15 tahun yang lalu ketika jadi dosen doang, ngomong doang Pak Wali. Ya, saya bercita-cita ingin berubah segala macam, tapi ya jadi dosen aja. Tapi kemudian saya memilih untuk melangkah keluar dari comfort zone, because I believe life begins at the end of comfort zone. Hidup itu mulai di ujung zona nyaman kita. Jadi hidup saya baru mulai ketika saya maju menjadi wali kota Bogor di tahun 2013. Gitu. Loncatlah saya ke atas, kira-kira begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, para inovator, para kreator, para inspirator, itu bukan di kiri bawah, di kiri atas, atau di kanan bawah, tetapi di kanan sebelah atas. Jadi teman-teman sekalian, kalau ingin menjadi inovator, ingin menjadi inspirator, maka asahlah kepedulian kalian terhadap sesama, dan juga selalu perkuat keinginan untuk menjadi perubahan. Paham? Inilah teori inovasi tadi. Ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi Pak Wali Kota akan dicatat dalam sejarah Indonesia, sejarah Makassar, sebagai pemimpin yang peduli terhadap lingkungan dan juga selalu membuat perubahan. Yang terakhir yang saya ingin titip untuk adik-adik sekalian peserta Youth City Summit yang keren-keren. Menjadi tua itu adalah keniscayaan. Mau pakai skincare termahal pun keriput itu tak terhindarkan. Tapi menjadi matang dan bijaksana adalah pilihan. Menjadi pemimpin-pemimpin yang disegani dan populer itu bisa saja. Tapi menjadi pemimpin yang dicintai itu sangat tidak mudah. Mudah-mudahan Anda diberikan kekuatan tidak menjadi pemimpin yang ditakuti, tetapi tidak dicintai. Jadilah pemimpin yang dicintai, jadilah pemimpin yang disukai. Bagaimana menjadi dicintai dan disukai? Banyak contohnya. Mahatma Gandhi adalah salah satu contoh yang sangat ekstrim tentang pemimpin yang melayani. Kutub yang paling ekstrim dari pemimpin yang melayani. Servant leadership. Pemimpin yang melayani. Bajunya aja yang tadinya necis, pakai jas, pakai dasi. Karena lulusan law school ngetop di Inggris. Kemudian dia pakai kain yang dipintal sendiri. Punya gerakan-gerakan kesederhanaan. Ini Mahatma Gandhi. Indonesia hari ini langka. Tokoh-tokoh dengan kesederhanaan dan kebersahajaan nggak ada. Banyak pemimpin-pemimpin kita terlena dengan VVIP, dengan patwal, dengan segala rupa atribut duniawi. Jadi mencapai wisdom is another level of leadership. Sekali lagi, wisdom is another level of leadership. Pemimpin yang dicintai pasti seringkali adalah pemimpin dengan kebijaksanaan. Ada orang-orang yang tanpa posisi formal, tapi menjadi pemimpin yang dicintai. Dulu di Bali ada pahlawan bom Bali. Bukan wali kota, bukan bupati, bukan gubernur, bukan kapolres, bukan pangdam. Warga biasa namanya Haji Bambang. Pahlawan bom Bali. Dengan sepeda menolong korban bom Bali kemana-mana. Dengan jalan kaki memberikan bantuan bagi yang membutuhkan. Hari ini di Indonesia ada role model anak-anak muda yang keren. Namanya Pandawara. Setiap hari kerjaannya membersihkan lingkungan. Turun nyemplung ke sampah dengan risiko dipatok ular kobra. Pandawara. Contoh. Anak-anak ini walaupun usianya muda, menurut saya sudah menjadi contoh. Pemimpin-pemimpin muda dengan kapasitas hanya ingin melayani dan menjadi berarti. Seperti video klip di awal tadi, video profil saya, cita-cita yang paling luhur dalam hidup ini sejatinya bukan soal posisi, bukan materi,
tetapi menjadi berarti. Saya doakan semua anak-anak muda di ruangan ini menjadi generasi muda berarti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali, Pak Alwis dan semuanya. Sukses dan semangat untuk semua. Selamat sore. Sore, terima kasih Pak Wamen. Boleh berikan tepuk tangan, mohon izin Pak tetap berada di atas panggung. Mohon izin. Dan pada kesempatan kali ini, kita juga akan menyaksikan penyerahan cenderamata oleh perwakilan komunitas pemuda yang akan diserahkan oleh Aisyah Permata Rosadi. Baik, kita saksikan bersama. Ya, ini sebagai ungkapan terima kasih tentunya dari para pemuda-pemudi di Indonesia atas hadirnya Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Bima Arya. Kita kasih kesempatan untuk berekspresi untuk kawan kita ini. Silakan kalian, kamu orasi 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Ahmad Yani. Saya mahasiswa hubungan internasional sama dengan Kak Mawamin. Saya dari jurusan hubungan internasional UIN Alauddin Makassar. Saat ini HI dan kami kemarin Forum Komunikasi Mahasiswa Indonesia selalu menyuarakan isu-isu kemanusiaan. Bukan cuma isu-isu daerah teman-teman. Jadi saya mau mengingatkan, tanpa menggurui, tanpa mengajari, sama-sama kita punya moralitas di sini. Mari kita sama-sama membangun dan sama-sama memberikan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di Palestina sana. Jangan cuma daerah masing-masing teman-teman. Saya minta tolong, ini forum pemuda, paling tidak ada solusi yang kita berikan untuk rakyat Palestina. Terima kasih. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Terima kasih, hebat. Keberaniannya kita apresiasi. Makasih. Baik, terima kasih banyak dan mohon izin. Baik, kita saksikan bersama penyerahan cenderamata dari perwakilan komunitas pemuda yang diserahkan oleh Kak Aisyah Permata Rosadi kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah teman-teman semuanya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Bima Arya selaku Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang luar biasa pada sesi policy town hall memberikan banyak informasi dan juga motivasi tentunya untuk seluruh rekan-rekan pemuda-pemudi yang hadir pada sore hari ini. Dan tidak sampai di situ tentunya, sesi kita masih akan terus berlanjut dengan kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh pemuda lainnya. Namun sebelum itu, kita juga akan ada sesi yang juga sangat dinanti-nantikan bersama. Di mana pada sore hari ini, kita akan mengikuti sesi international town hall yang dimana akan menghadirkan langsung Konjen Australia. Dan untuk sesi kali ini akan dipandu langsung oleh Best Delegate YCC 2025. Kami mengundang dengan hormat kepada Kakak Nadira Siti Nur Fajriana. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah? Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah teman-teman pemuda semuanya. Berkenan beliau meninggalkan tempat acara untuk tentunya tugas lainnya. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Bima Arya Sugiarto. Baik, tentu saja dalam membangun bangsa kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh dalam tindakan dan memiliki banyak pengetahuan serta wawasan dan referensi bukan hanya secara atau skala global saja, namun juga untuk mencakup semua segmen kehidupan. Dan pada sesi kali ini kita juga akan mengikuti sesi yang sangat inspiratif tentunya,
di mana teman-teman pemuda semuanya dapat mengambil banyak sekali informasi dan insight-insight yang bermanfaat untuk menjadi sosok pemuda calon-calon pemimpin bangsa yang membanggakan. Di mana tentu saja menjadi pemimpin muda bukan hanya memerlukan ya pengetahuan tapi juga kolaborasi dan inovasi. Untuk itu pada sesi International Town Hall ini kita akan bersama dengan pembicara kita dan untuk memandu jalannya sesi International Town Hall kami persilahkan kepada Kakak Nadira Siti Nur Fajriana selaku Best Delegate YCC 2025. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Hello, good afternoon, everyone. I'm sorry, but I couldn't hear your voice. Can you speak a little louder? Don't forget about your spirit. You are youth, so raise your voice. Good evening, everyone. So in this session, we are going to have a discussion with Consult from Australian Consult, Mr. Todd Dias, and he will be bringing some presentation today, and at the end of the session, you guys are allowed to ask questions. Sir, you are pleased to start the session. Okay, thank you so much, Nadia. Selamat sore, Baji-Baji Jiki. Apakah saya lanjutkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Inggris atau Indonesia? Inggris atau Indonesia? Oke, mungkin setengah-setengah ya. Oke, tapi pada akhirnya jangan malu-malu kalau ada yang mau tanya tapi tidak mau bahasa Inggris, tidak apa-apa. Bahasa Indonesia pun boleh. Kalau bahasa Makassar, Bugis agak susah. Aku yang nggak paham ya. Oh. Okay, so I'm going to talk a little bit about the Australia-Indonesia relationship and then a little bit more about opportunities for all of you, the future of Indonesia, because you are the future of the relationship. But then I really want to leave a lot of time for question and answer. But before I begin, did you notice in the video with Pak Wamen that he studied in Australia? So I hope all of you will have an opportunity to follow in Pak Wamen's footsteps. Grow your hair really long, agak gondrong kan? And become ambassadors for Indonesia as students in Australia as well. Okay, let's go to the next slide. I'll talk a little bit about Australia. Angkat tangan, who has been to Australia? Oh, hanya sedikit. Angkat tangan, siapa mau? Okay, lebih banyak lagi. So if you go to Australia, you will notice that we are a very multicultural society. So actually, almost 1/4 of Australians were not born in Australia, and almost 1/2 of Australians have one or more parents who were not born in Australia, including me. Both of my parents are not from Australia. Mereka datang dari luar negeri, sebetulnya dari Jamaica. So that means that there are people who speak many, many languages at home. And in fact, there are almost 100,000 Indonesians in Australia. So it doesn't matter where you go, in any city, including Canberra, our capital city, you will find an Indonesian restaurant untuk makan nasi goreng atau mie goreng, jangan khawatir. Okay, next. But the relationship between Australia and Indonesia actually started right here in Makassar. Ratusan tahun lalu, ada orang yang berangkat dari pelabuhan di sini di Makassar menuju ke pantai utara Australia untuk mencari teripang. So that was the first interaction between people from Indonesia and people from Australia. And what's really interesting is that orang asli Australia, orang aborigin, sampai sekarang di beberapa daerah masih pakai kota kasa yang dari Makassar. Dan ini ada daftar di sini di belakang saya, misalnya seperti sepatu. Sepatu di sana sepatu, sama dengan sini. Kalau bahasa untuk uang, di sana rupiah atau duit. Dua-duanya dipakai. Cukup menarik ya. Okay, next slide.
angkat tangan, who here has ever used Wi-Fi? Ya, oke. Angkat tangan, siapa yang pernah pakai Google Maps? Every one of us. Oke, ini dua contoh inovasi dari Australia. Dan ada banyak lain. Tapi sebagai konjen Australia, harapan saya nanti ada inovasi yang bukan Australia, tapi Indonesia Australia. Dan makanya ada beberapa program khususnya untuk penelitian yang seharusnya ada peneliti dari Australia dan peneliti dari Indonesia. Dan harapan saya ada banyak yang juga berikut dari sini di Sulawesi Selatan, Makassar. Oke, next. Tanggal berapa Indonesia menjadi merdeka? Tahun? Oke. Tapi soalnya Indonesia tidak diakui secara internasional sebagai negara yang daulat dan yang sudah merdeka. Jadi apa yang terjadi? 2 minggu setelah proklamasi dari Presiden Soekarno yang Pak Wamen bilang sangat mudah kan? 2 minggu setelah proklamasi ada utusan diplomatik pertama kali mengunjungi Presiden Soekarno itu dari Australia. Dan makanya hubungan sangat baik dan Presiden Soekarno memilih Australia untuk mewakili Indonesia di tingkat nasional, di PBB dan lain-lain untuk perjuangannya menjadi merdeka di mata internasional. Dan itu terjadi tanggal bulan Desember tahun 1949. Jadi makanya ada bantuan dari pemerintah Australia. Tetapi dengan slide ini saya juga ada cuplikan berita tentang boykot. Jadi ini berarti orang biasa di Australia boykot kapal yang berangkat dari Australia menuju ke Indonesia yang mau membantu Belanda. Karena rakyat Australia tidak setuju bahwa Indonesia harus dibawa wewenang Belanda sekali lagi. Oke, next slide. Siapa ini? Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Australia. Dan sebetulnya mereka sudah bertemu beberapa kali, walaupun Presiden Prabowo hanya menjadi presiden pada bulan Oktober tahun lalu. Jadi sangat akrab hubungan antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Australia. Tapi 3 tahun lalu, hampir persis 3 tahun lalu, bulan Juni tahun 2022, pertama kali Perdana Menteri Australia terpilih, became Prime Minister of Australia. He went on his first overseas bilateral visit. And he said, I will come to Indonesia. Sudah biasa. But then he said, I don't want to just visit Jakarta. I want to go somewhere else. Dan beliau sendiri memilih Makassar. Dari foto di bawah ini, beliau ketemu dengan beberapa mahasiswa di Unhas. Di sini tahun 2022. Pertama kali ada kunjungan dari Perdana Menteri ke Unhas. And are there any dosen-dosen di sini? Tidak ada ya? Oke, orang Australia agak informal, suka bercanda. Perdana Menteri bilang, saya tidak mau ketemu dengan Pak Rektor saja. I don't really want to meet the old lecturers. I want to meet the young, enthusiastic students. So he actually went, okay, thank you, dosen-dosen. I want to have selfies with the students. So that's why we see the photograph here. But of course, Pak Rektor masuk juga kan. Okay, next slide. So, I was asked to talk a little bit about the Australia-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement. But actually, it's quite boring. So, angkat tangan, siapa di sini pernah dengar tentang tarif? Tarif biaya masuk? Okay, sedikit. Actually, at the moment, there's lots of news about countries imposing tariffs on exports, including from Indonesia. All you need to know is that Australia does not impose any tariffs on Indonesia. Nothing, zero, nol. Semua barang yang diekspor dari Indonesia masuk bebas biaya masuk. Tetapi yang lebih menarik lagi menurut saya, terkait dengan IACEPA, ada beberapa program visa. Siapa di sini? Ini semuanya harus di bawah 30 tahun kan? Oke, jadi itu berarti bisa apply untuk work and holiday visa. If you are under 30, between 18 and 30, you are eligible. As a result of our bilateral agreement, Indonesia has the highest quota of people who can go to Australia on a work and holiday visa.
So 5,000 per year. And if I'm not mistaken, Ditjen Imigrasi will open up for new applications next month. So please apply, and you can stay in Australia for 12 months. And there's no restriction on what you can do. And also, the wage in Australia is very high. So upah minim di sini biasanya per bulan. Upah minim di Australia per jam. Dan kira-kira 300.000 rupiah. Bayangkan, siapa di sini bagus untuk matematika? Kali jam, kali beberapa hari, banyak sekali. Okay, next slide. Australia Awards. So, we have the oldest international scholarship program in Indonesia. Beasiswa Australia sudah lebih dari 70 tahun. Ini untuk S2 dan S3. And every year we open applications for S2 and S3 in February through to April. And a lot of the topics that you will talk about at this International Youth Summit is related to the study programs that you can do through the program Beasiswa Australia. So it's things like sustainability, social inclusion, health, education, and so forth. But we don't just offer scholarships for S2 and S3. We also offer several short courses every year. So please follow social media at Konjen Makassar, because every time there is a course or opportunity, we will publish it and give you an opportunity to apply. And as Australia's Consul General here in Makassar, I am determined to make sure that there are more people from Eastern Indonesia, not just Java, but from Sulawesi, from Makassar, and across Eastern Indonesia, who can take these opportunities in Australia. Okay, next slide. You're all very young. So, for the Australia-Indonesia Youth Exchange Program, this is for anyone who is between the ages of 21 and 25. And every year, there is, I think this year it's 21 people from Indonesia and 21 people from Australia. So you go to Australia for 2 months, and then the Australians come to Indonesia for 2 months. So it's a fantastic opportunity to have an all-expenses-paid trip to Australia with a great group of enthusiastic people. What I will tell you, you can see from the photo here, is pemuda-pemuda Indonesia sangat antusias. They like to sing, they like to dance. Pemuda Australia, bukan pemuda saja, sama dengan Konjen Australia, malu. Tidak suka menari atau menyanyi. So that means if you go to Australia on the youth exchange program, you will have to teach the Australians how to be lebih seru. Yes, lebih enthusiastic. Okay, I promise you we're almost at the end for questions. Next slide. Similar to the youth exchange program, we have a Muslim exchange program. So this means that actually we've just concluded the process for applications this year. Over 1,000 people applied. So there's really big demand for a program which can have about 25 people in it. And we have almost 1 million Muslims in Australia. So wherever you go, we have mosques, we have halal restaurants and food. And the idea is that we have an exchange where we can bring Muslims from Australia to Indonesia. And this year, they will come to Makassar. And then we can have Muslims from Indonesia visit Australia as well. And my second last slide, the next slide, because I heard that people here are interested in environmental sustainability, renewable energy. We have a new program called Kinetic. It's an Australia-Indonesia partnership for climate, renewable energy and infrastructure. And I've got a few examples of the website here, but I really hope that for all of you who are interested, please keep following, because very soon we will launch a new program which is focused on Eastern Indonesia, that will be called Kinetic Next. So this program will be launched in coming months, and it will provide an opportunity for young people to participate and get some funding for things like renewable energy. Okay, I do want time for questions, but just to finish, the last slide. What is this animal? Quokka. The quokka is only found on a very small island off the city of Perth in Western Australia. And it is the happiest animal on the planet. Do you agree? Ya. Jadi itu berarti saya mungkin binatang yang berbahagia kedua di dunia sebagai konsul jenderal, karena saya bisa dapat kesempatan untuk tinggal di sini di kota Daeng
Dan apalagi bisa ikut acara ini dengan begitu banyak remaja yang begitu antusias. Terima kasih banyak. Thank you so much for your presentation, sir. Di sini ada yang mau bertanya menggunakan bahasa Indonesia, boleh. Nanti aku coba bantu jelaskan. Sebenarnya Pak Tot sendiri juga bisa bahasa Indonesia sebenarnya, boleh? Sip. Oke, thank you. Thank you atas kesempatannya moderator. Baik, perkenalkan nama saya Dini Syafira, delegasi pemuda dari Kota Makassar. Pertanyaan saya untuk Mr. Todd, tadi sempat menjelaskan terkait beasiswa S1, S2. Nah, pertanyaan saya, apakah setelah menyelesaikan studi, mahasiswa dari alumni-alumni program tersebut akan mendapatkan tindak lanjut ataupun output-output yang telah disediakan oleh pemerintah Australia? Seperti itu, terima kasih. Wah, hebat sekali. Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Dan memang benar, jadi untuk alumni Australia yang sudah kembali, yang sebelum saya menjawab itu, saya sangat setuju dengan Pak Wamen tadi. Yang lihat itu yang skalanya yang egois, yang altruis. Jadi siapa saja yang apply untuk beasiswa, altruis. Jadi kalau menulis application, lebih baik menulis apa yang akan dilakukan setelah pulang ke tanah air untuk bermanfaat atau memanfaatkan masyarakat lokal. That's really important karena ada banyak program untuk membantu alumni Australia setelah pulang ke tanah air untuk lanjutkan upaya mereka. Jadi misalnya ada HIBA Australian Alumni Grant Scheme, dan itu di mana-mana di Indonesia. Misalnya kalau ada ide tentang topik apapun, tapi perlu dana, bisa apply untuk HIBA, dapat HIBA. Selain dari itu ada banyak kesempatan untuk jejaring, networking, and actually this evening, we are launching our film festival, Australia-Indonesia Film Festival, here in Makassar. There are public screenings, but we also have an alumni special screening just for alumni. And we have events just for alumni so they can network with people. So for example, if you have somebody who's alumni in business school and someone who's alumni in maybe the sciences and they want to work together, it's a great opportunity to get that kind of mutual benefit. So yes, we do have multiple programs that support alumni after they return to Australia, and they don't have to just be from Beasiswa. It's anybody who has studied in Australia and returned to Indonesia. And by the way, there's about 200,000 alumni here in Indonesia at the moment. Really good. Oke, selanjutnya kita karena ada dua kesempatan, tadi sudah teman-teman putri, selanjutnya adalah teman-teman putra. Aku akan berikan kesempatan kepada Pak Tot untuk memilih. Angkat tangan di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oh, udah dikasih. Oke. Pak Tot pilih yang mana, Pak? Yang biru. Kak, mohon maaf ya. Bismillah. First of all, my name is Ilham. I'm a representative from Pagar Alam City. It's located in South Sumatra. First thing first, I'd like to ask about your experience related to the diplomatic lives, perhaps. In the old schools, we all do agree that the diplomatic practices is actually exclusively can be done by amongst the governments or authorities in nations. But nowadays, we do believe that the new form of diplomacy is needed, especially we as the youth here. Our voices need to be heard in order to make any kind of a world decision-making process. And my question is, how do you encourage the young generations to do this kind of, to be involved in this kind of diplomatic decision-making process itself, especially among Indonesia and Australia? Thank you. Fantastic. What a great question. Thank you, Ilham.
So, to answer your question, I think there are many opportunities for young people to be involved. I think the challenge is having your voices heard. So there is a tendency for diplomats to talk with other diplomats, with government officials, with business people. But in Makassar, here in Makassar, my focus is actually on people-to-people links and youth engagement. So you'll often see me visiting schools, visiting university campuses, engaging with youth groups like IYD, we have Australia-Indonesia Youth Association, and with our alumni, to try and hear the stories and the issues that are important to you. But for anybody here, if you have issues about what you think this country should be like, or what you think the relationship between Indonesia and Australia should be like, I really encourage you to talk to your elected officials, your government officials. I can't talk about the Indonesian side, but what I can tell you is from my experience working as a diplomat for more than 20 years, we always listen to ideas. It doesn't mean we will always act on them immediately, but we will always listen to the ideas, consult widely, and then we will try and implement. Because ultimately, I am not here representing Todd. I am here representing Australia. And we have 25 million people. A lot of them are young, and they're from multiple different backgrounds, ethnic groups, experiences. So I have to be the voice for all of them. And so I'll give you an example. We had a young, very enthusiastic lady who came to Makassar last year, and she's in the arts sector. And she wanted to try and increase collaboration between Australia and Indonesian artists. And so I was able to point her to a number of HIBA grant programs where she could get funding from the government, and then she would be the one who gets to decide how to use that money to increase the collaboration between artists from Makassar and artists from Australia. So I'm sure none of you want to hear old people tell you what to do, right? You want to be able to do what you want to do. And so the idea is that my job is to find ways to make that happen, whether it's through funding arrangements or partnerships with other groups. And I understand that will be similar to what I've seen from the Indonesian diplomats as well when I engage with them in Australia. Thank you for the question. Do we have time for one more? One more very quick question? Oh. Okay, I think that's all. Let's wrap up this session. I'm going to give you a little hint or highlights from Mr. Todd. So basically this month, there will be a film festival. Tonight and tomorrow. Tonight and tomorrow. So all of us can go maybe? And then for next month, there are launching for Visa Work and Holiday. And then for February, there are scholarship for Australia. Yeah. Okay. I think that's all for today's session. I hope we can learn a lot. I hope we can connect. Please do follow him on Instagram. He's a very funny guy. Thank you. So, yeah. That's all. Thank you. Baik, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Luar biasa informasi yang sangat bermanfaat tentunya ya. Thank you so much Mr. Todd Dias. Dan terima kasih juga Nadira Siti Nur Fajriana, Best Delegate UICC 2025. Silakan boleh kembali ke tempat ya. Wah, tadi antusiasme dari teman-teman semuanya ini sangat besar sekali. Tapi karena kita masih punya banyak sesi talk show yang pasti sangat inspiratif, jadi kita akan langsung melangkah ke sesi selanjutnya. Kita cek dulu semangatnya semua. Boleh ya, jangan lupa ewako sambil tangannya dikepal. Oke? Indonesia Youth Summit Makassar 2025. Wah, keren sekali, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ya. Energi pemudanya benar-benar terasa ya, apalagi udah ada di kota Makassar, kota yang berapi-api setiap harinya. Langsung aja kalau begitu, sesi selanjutnya nggak kalah pentingnya karena kita akan mendengarkan presentasi atau juga penyampaian materi dari Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Boleh berikan tepuk tangan untuk Mas Krisna. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya dari Bank Indonesia. Yang nggak tahu kantornya tinggal lihat ke seberang, ada di situ. Dekat kok, saya jalan ke sini tadi. Baik, selamat sore Mr. Todd. Intermezzo, I used to live in Australia. Yeah, for a year. Yeah, for study. Yeah.
Jadi kalau mau sekolah bisa ke Australia. Ya dulu saya sempat kuliah di Australia setahun, 12 tahun yang lalu. Tinggal di kotanya, enak banget di situ. Walaupun saya tinggal di kota kecil, I used to live in Toowoomba. Yes, small town in Queensland. Ya. Oke, di sini saya mau kenalin Bank Indonesia aja. Waktunya nggak banyak, jadi saya cuma bagi-bagi hadiah, nggak apa-apa ya. Mereka nggak tertarik sama Bank Indonesia. Baik, hadiah pertama. Next. Ayo. Ya, saya nggak mau dengar jawaban, saya mau angkat tangan. Ayo silakan pilih aja. Panitia yang milih. Siapa? Siapa yang tahu? Ayo silakan, langsung pilih. Saya mau cowok dulu deh, yang pertama cowok. Cewek deh, ladies first, ladies first. Cewek, siapa aja? Silakan pilih. Ayo, ayo. Mohon maaf panitia kalau waktunya lewat, salahin yang bawa mic ya. Baik, jawabannya apa? Tidak. Ada yang punya jawaban beda? Oke, karena waktunya nggak banyak, kita langsung aja next. Yeay. Gampang kan edukasi saya? Mungkin nanti Teten mohon dibantu kasih aja langsung hadiahnya ya. Terima kasih ya, nanti ada teman saya yang bagi hadiahnya. Jadi next. Oke, sama-sama. Jadi di BI itu nggak bisa nabung. Jangan datang ke seberang terus habis ini, aduh nggak punya uang nih. Habis jajan di acara Indonesia Yacht Summit terus nggak ada uang sama minjem di BI aja nyebrang, nggak bisa. Karena kami itu kami itu bukan bertugas untuk mencari laba, keuntungan, profit, enggak. Kami itu bertugas untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Jadi kalau mau minjam uang mungkin ke bank-bank umum, bisa ke Sulselbar, BCA, Mandiri, BNI, BRI, kayak gitu ya. Jadi bukan ke BI ya. Next. Nah, sistem pembayaran di BI itu secara umum ada 3. Ada yang pakai uang tunai, ada yang pakai kartu, kartu debit, kredit, terus ada yang pakai digital. Nah, kenapa digital? Next dulu deh, kayaknya bukan ngomongin kenapa digital. Nah, karena ngomongin kayak ini membosankan sebenarnya ya. Saya juga males ngomongin yang ini. Jadi di Indonesia, di Sulsel ini datanya. Kalau teman-teman lihat ATM, debit, kartu kredit, uang elektronik itu secara umum memang kepemilikannya naik. Itu bagian atas tuh ya, ngomongin kepemilikannya naik. Tapi transaksinya secara umum turun. Jadi orang-orang di Sulsel ini udah males pakai kartu. Kebanyakan pakai digital, pakai handphone. Next. Misalnya nih, ini BI Fast. BI Fast malah naik nih, jangan lihat yang kuning ya, lihat yang biru ya. BI Fast ini naik terus nih, dari volume, berapa kali jumlah transaksi, ada 26,7 juta transaksi selama 3 bulan pertama di 2025. Nominalnya juga gede, 62,57 triliun 3 bulan pertama. Jadi orang-orang udah pakai handphone aja nih kirim uang, udah nggak pakai kartu. Next. Nah, salah satu juga yang paling terkenal Kris. Jadi ini kalau ngomongin Kris itu kalau ngelihat yang biru ya, kan naik terus tuh. Baik dari volume, nominal, pengguna, merchant. Jadi memang orang-orang tuh sudah terkunci di handphonenya. Jadi udah males pakai kartu, males bawa dompet kayak gitu. Next. Nah, kenapa? Karena memang semuanya udah revolve atau berputar di digitalisasi. Komunikasi, entertainment, commerce, transportasi, edukasi, kesehatan, pembayaran dan juga finansial. Itu udah bisa diselesaikan dengan handphone. Next. Nah, ini nih contohnya, kepemilikan handphone itu udah tinggi. Jadi 2025 diprediksi ada 228 juta handphone. Saya yakin semua di sini punya handphone. Nggak mungkin ada yang lebih dari 1, lebih dari 2, kayak gitu. Makanya semua kegiatan tadi bisa diselesaikan di handphone. Next. Ini digital savvy, kalian anak muda semua. Kalau tadi ngomongin anak muda 18 sampai 30 tahun, Mr. To tadi bilang untuk working visa, mungkin saya udah nggak masuk karena saya udah di atas 30. Jadi tapi kalau kita ngelihat sini milenial, Gen Z, Gen Alpha di Indonesia tuh udah mendominasi. Orang-orang yang digital savvy, baru lahir udah langsung paham teknologi. Itu maksudnya di sini. Next. Nah, ini kalau ini Kota Makassar. Ini pesertanya dari Makassar atau dari seluruh Indonesia? Oh, seluruh Indonesia. Jadi bagi yang seluruh Indonesia beritahu Makassar itu paling banyak Gen Y, Z sama Alpha-nya. Itu kalau dihitung berapa itu? 49% tambah 23 berarti 72%. Itu di Makassar didominasi oleh digital savvy. Jadi anak-anaknya udah paling hits, udah gak kalah sama Jaksel. Next. Nah,
Maka dari itu, digitalisasi itu bisa bawa manfaat kalau dipergunakan dengan baik. Salah satu bentuk penggunaannya yang baik adalah menggunakan transaksi dengan digital. Lalu next. Nah, angkat tangan. Cowok, silakan pilih. Saya tidak mau memilih karena saya tidak bisa memilih. Ada yang terafiliasi sama saya, berdiri tapi saya nggak mau lihat. Cowok, silakan dipilih aja. Silakan dipilih aja Pedro atau siapapun, boleh dipilih. Tadi di kiri udah, di kanan deh, di kanan deh, di kanan deh. Pilih satu orang untuk menjawab pertanyaan saya, cowok. Saya. Oh, deh. Silakan. Ini mudah banget nih. Google aja langsung nemu nih. 2019. 2019. Tolong dikasih hadiahnya, Teten. Jadi Kris itu diluncurin 2019. Gampangnya sebelum COVID deh. Kebetulan aja itu sebetulnya. Waktu COVID kita nggak boleh bertatap muka. Next saya slide-nya. Waktu COVID kita nggak boleh bertatap muka. Jadi pembayaran pun harus secara jauh. Nah, pas banget itu ada Kris. Dan waktu itu terakselerasi dengan sangat cepat. Kayak gitu. Next. Ini manfaatnya. Teman-teman udahlah pasti pakai semua kan. Jadi udah tahu manfaatnya kayak apa. Tapi yang saya pengen tekankan di sini bagi yang punya usaha, semoga di booth-boothnya ada Kris. Kayaknya saya ngelihat ada Kris deh itu. Di boothnya, saya suka jelasin yang nomor 2, yang bagian sebelah kiri, yang nomor 2 dari bawah. Membangun kredit profile dengan mudah. Kita harus akui kita kadang perlu pendanaan, pinjaman untuk mengekspansi bisnis kita. Tapi minjem duit itu nggak gampang. Mereka bakal lihat berapa pemasukan kita, berapa omset kita. Kalau kalian nggak nyatet, kalian susah approval kreditnya. Makanya kalau kalian punya Kris yang hanya khusus untuk usaha, itu biasanya udah langsung tercatat. Pemasukan saya segini sebulan. Jadi udah ada buktinya. Jadi kredit profilnya udah terbentuk. Jadi minjem uang lebih mudah. Karena saya nggak anjurin minjem uang ya, ini dalam konteks bisnis ya. Karena ekspansi ada keterbatasan pada diri sendiri, kemungkinan perlu pendanaan luar. Jadi kalau mau pinjam uang, bisa dengan Kris, kredit profilnya bisa terbentuk. Kalau dari pengguna saya suka ngomong kalau kita nggak perlu nungguin kembalian. Karena kembalian tuh suka dikasih permen, bikin kesel. Jadi saya suka yang warna hijau. Jadi inilah manfaat Kris secara umum. Next. Nah, di Makassar sendiri nggak kalah dengan kota luar. Makassar, Sulawesi Selatan itu punya 1,1 juta merchant Kris. 500 ribunya di Makassar. Jadi udah mature banget untuk Kris. Lalu next. Nah. Ayo panitia yang milih, saya nggak mau milih. Saya minta cewek di sebelah sini. Ayo. Hadiahnya Pajero. Bisa. Mana yang ngomong? Bentar, saya nggak ngeliat yang ngomong nih. Bisa aja saya denger nih. Mana yang ngomong nih? Tadi mana nih? Mana nih panitia? Oh itu, oke. Bisa. Bagaimana jawabannya panitia? Bisa. Oke, tolong ya Teten dibagiin. Jadi bisa, pakai Kris bisa di luar negeri. Walaupun negaranya terbatas. Malaysia, Singapura, Thailand. Selanjutnya kita sedang menjanjikan dengan Arab, Jepang, dan Korea Selatan. Kayak gitu. Suatu saat bakal bisa tuh. Tapi sekarang kalau jalan-jalan ke sini, nggak perlu banyak bawa cash. Sorry, belibet. Banyak bawa cash. Karena bisa pakai handphone. Nah ini contohnya, ibu-ibu digital. Ada yang wajahnya di sini nggak ada kan? Jadi kalau ke pasar udah pakai Kris. Udah banyak di pasar. Next. Nah, parkiran juga begitu. Bisa pakai Kris parkiran, serius. Misal ini salah satunya dari Bali. Saya dari Bali, kebetulan saya bukan asli sini. Ini dari Bali udah bisa pakai Kris. Dan kami sedang penjajakan dengan Perumda Parkir Makassar Raya ya, kalau nggak salah namanya ya. Kami sedang penjajakan untuk ini di Kota Makassar, udah berapa kali ketemu dengan Pak Ara. Jadi semoga kedepannya, semoga sebelum akhir berganti tahun, parkir di sini udah pakai Kris ya. Next. Nah ini, ngamen pun bisa pakai Kris. Ada yang suka ngamen di sini? Nah bisa nih pakai Kris nih. Next. Ayo beli, ada yang ngomong beli. Baru saya bilang dari Bali beli. Ayo panitia pilih, saya nggak nunjuk deh. Terserah. Ayo, panitia bingung. Ayo, pilih aja satu orang, siapa aja. Toh belum tentu bener. Iya. Apa jawabannya?
Siapa ketawa tuh? Jawabannya gratis. Oh iya, gratis. Tapi nggak ada ketikan hahaha dari situ. Next. Benar jawabannya gratis. Buat pengguna gratis, buat merchant